Di acara ulang tahunku yang ke-28 di rumah milik mertuaku, tiba-tiba aku merasa sangat mual dan pusing. Aku pergi ke taman belakang mencari udara segar. Namun saat pintu terbuka, aku syok dan terpaksa berpura-pura pingsan untuk menyelamatkan diri. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang dan mempersembahkan cerita yang jauh lebih menarik lagi. Suara dentingan gelas kristal dan alunan musik klasik mengalun lembut memenuhi ruangan besar bernuansa emas dan putih ini. Lampu gantung kristal yang menjuntai dari langit-langit memantulkan cahaya ke segala penjuru, membuat gaun malam berwarna biru tua yang sedang kukenakan malam ini tampak semakin berkilau. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahunku yang ke-28. Sebuah pesta mewah yang diselenggarakan secara khusus oleh keluarga suamiku di rumah besar milik ibu mertuaku. Dari luar, kehidupanku tampak seperti sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Aku memiliki suami yang tampan dan sukses bernama Rama, ibu mertua yang selalu terlihat anggun dan penuh perhatian bernama Ibu Yuni, serta sahabat karib yang selalu ada untukku di setiap suasana bernama Vina. Namun, di balik semua senyuman manis dan tawa yang menggema di ruangan ini, aku menyimpan sebuah rahasia besar. Aku tahu bahwa keluarga suamiku menyembunyikan sesuatu yang gelap dariku. Selama beberapa bulan terakhir, berkat bantuan rahasia dari Pak Surya, seorang mantan detektif dan pengacara tua yang merupakan sahabat mendiang ayahku, aku menemukan fakta bahwa bisnis keluarga Rama sedang berada di ambang kehancuran. Mereka terjerat utang dalam jumlah yang sangat besar kepada pihak yang sangat berbahaya. Namun, malam ini, aku memutuskan untuk menyimpan semua kecurigaan itu rapat-rapat di dalam kepalaku. Rencanaku malam ini hanyalah mengamati dan mencari celah untuk membongkar niat buruk mereka. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa bahaya itu sudah berada tepat di depan mataku. Jihan, kamu terlihat sangat memukau malam ini. Suara Vina membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan melihat sahabatku sejak masa kuliah itu berjalan menghampiriku dengan segelas minuman ringan di tangannya. Ia mengenakan gaun berwarna merah marun yang sangat pas di tubuhnya, membuat penampilannya terlihat sangat menarik. Aku memaksakan sebuah senyuman ke arahnya. Terima kasih, Vina. Kamu juga terlihat luar biasa malam ini. Aku sangat senang kamu bisa datang dan merayakan hari ini bersamaku. Kamu tahu kan, aku tidak punya banyak keluarga lagi sejak ayahku meninggal dunia. Kehadiranmu benar-benar sangat berarti untukku. Vina meletakkan sebelah tangannya di lenganku dan menatapku dengan tatapan yang terlihat sangat tulus. Tentu saja aku akan datang, Jihan. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku akan selalu ada untukmu, kapanpun kamu membutuhkannya. Lagi pula, ini adalah hari yang sangat spesial. Ulang tahun yang ke-28. Angka kedewasaan yang sesungguhnya. Aku melihat Rama tidak henti-hentinya menatapmu dari tadi. Dia benar-benar sangat mencintaimu. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Vina dan melihat Rama sedang berdiri di sudut ruangan bersama beberapa rekan bisnisnya. Suamiku itu memang memiliki pesona yang sulit untuk ditolak. Ia balas menatapku, tersenyum hangat, dan mengangkat gelasnya sedikit ke arahku seolah memberikan sebuah penghormatan kecil. Jantungku berdesir, namun bukan karena cinta, melainkan karena rasa waspada yang terus-menerus berteriak di dalam kepalaku. Aku membalas senyumannya dengan anggukan kecil. Tidak lama kemudian, Ibu Yuni menghampiriku. Ia berjalan dengan postur tubuh yang sangat tegak, mengenakan kebaya modern yang sangat elegan. Senyum keibuannya selalu berhasil menipu siapa saja yang melihatnya. Jihan, sayangku. Apakah kamu menikmati pestanya? Ibu sudah mengatur semuanya secara khusus hanya untukmu. Ibu memastikan semua makanan ringan dan hidangan utama adalah makanan kesukaanmu. Hari ini kamu harus menjadi ratu yang paling bahagia. Terima kasih banyak, Ibu. Jawabku dengan nada yang kubuat selembut mungkin. Pesta ini benar-benar sangat indah. Ibu tidak perlu repot-repot menyelenggarakan acara sebesar ini untukku. Aku merasa sangat tersanjung. Tentu saja ibu harus melakukannya, sahut Ibu Yuni sambil mengelus pipiku dengan lembut. Namun, meski sentuhannya terasa hangat, aku bisa melihat ada kilatan dingin yang aneh di kedalaman matanya. Kilatan yang selalu membuat bulu kuduku berdiri setiap kali aku melihatnya. Kamu adalah menantu kesayangan ibu. Kamu sudah seperti anak kandung ibu sendiri. Setelah ayahmu tiada, hanya kami keluarga yang kamu miliki, Jihan. Kami akan selalu menjagamu. Aku menelan ludah dengan susah payah, berusaha menyembunyikan rasa gugup yang mulai merayap di dadaku. Aku tahu, Ibu. Terima kasih banyak. Saat aku sedang berbicara dengan Ibu Yuni, seorang pelayan catering wanita yang masih sangat muda berjalan melewatiku sambil membawa nampan berisi gelas-gelas minuman.
Entah karena tersandung karpet atau memang disengaja, pelayan itu tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Nampan yang ia bawa miring, dan salah satu gelas air putih tumpah, membasahi sedikit bagian bawah gaunku. Ya ampun, Nona, saya sungguh minta maaf. Saya benar-benar tidak sengaja. Pelayan itu langsung panik. Ia berlutut di depanku dan buru-buru mengeluarkan sapu tangan dari saku celemeknya untuk membersihkan noda air di gaunku. Hei, hati-hati kalau bekerja. Tegur Ibu Yuni dengan nada suara yang sedikit meninggi, membuat beberapa tamu undangan menoleh ke arah kami. Apakah kamu buta? Ini gaun yang sangat mahal. Tidak apa-apa, Ibu. Ini hanya air putih biasa. Nanti juga akan mengering dengan sendirinya. Kataku mencoba menenangkan suasana. Aku menunduk menatap pelayan itu. Namanya Dian, sesuai dengan tanda pengenal yang terpasang di seragamnya. Saat Dian berpura-pura sibuk mengelap bagian bawah gaunku, ia mengangkat wajahnya sedikit. Mata kami bertatapan selama 1 detik. Tatapannya terlihat sangat tajam dan mendesak. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tersembunyi dari pandangan Ibu Yuni maupun tamu lainnya, Dian menyelipkan secari kertas kecil yang terlipat rapi ke dalam genggaman tanganku. Aku terkesiap kecil. Namun dengan cepat aku menyembunyikan kertas itu di balik telapak tanganku yang tertutup. Sekali lagi saya minta maaf, Nona Jihan, kata Dian sambil berdiri dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Setelah itu, ia segera bergegas pergi menjauh dari kerumunan. Dasar pelayan ceroboh, gerutu Ibu Yuni. Jihan, sebaiknya kamu pergi ke kamar mandi sebentar untuk merapikan gaunmu. Sebentar lagi Rama akan memberikan pidato singkat dan acara bersulang. Kamu harus tampil sempurna. Aku mengangguk setuju. Baik, Ibu. Aku akan segera kembali. Aku berjalan dengan langkah yang sedikit dipercepat menuju kamar mandi di lantai 1. Sesampainya di sana, aku mengunci pintu rapat-rapat. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku bersandar pada pintu kayu yang tebal itu dan membuka perlahan kertas kecil yang diberikan oleh Dian tadi. Kertas itu tampak agak lecek, seolah ditulis dengan sangat terburu-buru. Tinta hitam di atasnya membentuk sebuah kalimat pendek yang langsung membuat darahku terasa berhenti mengalir seketika. Jangan minum jus delima spesial dari suamimu. Pura-puralah pingsan atau kau akan mati malam ini. Aku menatap tulisan itu dengan napas yang memburu. Tanganku mulai gemetar. Peringatan ini sangat jelas dan tidak mungkin salah sasaran. Siapa Dian sebenarnya? Apakah dia orang suruhan Pak Surya yang sengaja disusupkan ke dalam acara ini untuk mengawasiku? Pikiranku berputar dengan sangat cepat. Aku tahu Rama dan Ibu Yuni punya rencana buruk, tetapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan berani mengeksekusi rencana itu malam ini, di tengah keramaian pesta, di hadapan puluhan saksi mata. Tetapi jika dipikir-pikir, ini adalah momen yang sangat masuk akal bagi mereka. Jika sesuatu yang buruk terjadi padaku di tengah pesta, semua orang akan mengira itu adalah sebuah serangan jantung mendadak atau masalah kesehatan yang tidak terduga. Mereka akan memiliki puluhan saksi yang melihat bahwa mereka memperlakukanku dengan sangat baik sepanjang malam. Alibi mereka akan sangat sempurna. Aku merobek kertas itu menjadi serpihan-serpihan kecil yang sangat halus, lalu membuangnya ke dalam kloset dan menyiramnya hingga bersih tidak tersisa. Aku membasuh wajahku dengan sedikit air dingin di wastafel, menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku terlihat pucat pasi. Ketakutan mulai menguasai diriku, tetapi di saat yang bersamaan, insting bertahan hidupku menyala dengan terang. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku harus mengikuti instruksi di kertas itu. Aku harus berpura-pura pingsan di saat yang tepat. Aku menarik napas panjang, merapikan rambutku, dan berjalan keluar dari kamar mandi dengan langkah yang tegap. Begitu aku kembali ke ruang utama, suara dentingan gelas kembali terdengar. Rama berdiri di tengah ruangan, memegang sebuah mikrofon di satu tangan dan segelas minuman berwarna merah pekat di tangan lainnya. Seluruh tamu undangan sudah diam dan memusatkan perhatian kepadanya. Selamat malam, hadirin sekalian, suara bariton Rama menggema di seluruh penjuru ruangan. Ia tersenyum menawan. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu berharga Anda semua untuk hadir malam ini. Malam ini adalah malam yang sangat luar biasa karena kita merayakan hari kelahiran wanita yang paling istimewa dalam hidup saya. Istri saya yang tercinta, Jihan. Terdengar suara tepuk tangan yang meriah dari para tamu. Rama menatapku dan memberikan isyarat agar aku berjalan mendekat kepadanya. Kakiku terasa sangat berat, seperti memakai sepatu besi, tetapi aku memaksakan diri untuk melangkah maju dengan senyuman yang merekah di bibirku. Setelah aku berdiri di sampingnya, seorang pelayan pria mendekat dan menyodorkan sebuah nampan kepadaku. Di atas nampan itu hanya ada satu gelas.
Sebuah gelas kristal cantik yang berisi cairan berwarna merah pekat. Jus delima. Ini adalah jus delima spesial yang diracik khusus oleh ibu saya, kata Rama sambil mengambil gelas itu dari nampan dan menyerahkannya ke tanganku. Jari-jarinya menyentuh jari-jariku, dan aku bisa merasakan betapa dingin tangannya. Ibu tahu bahwa kamu tidak terlalu suka minuman beralkohol. Jadi ibu membuatkan minuman kesehatan ini khusus untukmu malam ini. Warnanya yang merah melambangkan cinta kita yang akan selalu abadi, sayang. Aku menerima gelas itu. Gelas itu terasa sangat berat di tanganku. Aku menatap cairan merah pekat di dalamnya, lalu menatap wajah suamiku. Senyumnya terlihat sangat sempurna, terlalu sempurna hingga terlihat mengerikan. Aku menoleh ke arah Ibu Yuni yang berdiri di barisan depan penonton. Wanita tua itu mengangguk pelan ke arahku dengan tatapan mata yang tidak berkedip sama sekali. Mari kita bersulang, seru Rama sambil mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Untuk istriku tercinta, Jihan. Semoga panjang umur dan bahagia selamanya. Bersulang, seru seluruh tamu serentak. Mereka semua mendekatkan gelas ke bibir masing-masing. Ini adalah momen penentuannya. Aku mengangkat gelas jus delima itu perlahan ke arah bibirku. Semua mata tertuju padaku, terutama mata Rama dan Ibu Yuni. Aku memiringkan gelas itu, membiarkan bibirku menyentuh tepian kaca yang dingin. Namun aku menutup rapat-rapat mulutku agar tidak ada setetes pun cairan yang masuk ke dalam tenggorokanku. Aku memundurkan kepalaku, berpura-pura menelan dengan gerakan tenggorokan yang dramatis. Begitu perhatian para tamu mulai terpecah karena mereka mulai berbincang satu sama lain kembali. Aku berbalik sedikit, berpura-pura membenarkan letak sepatu hak tinggiku. Dengan gerakan yang sangat mulus dan tersembunyi oleh gaun besarku, aku menuangkan hampir seluruh isi gelas jus delima itu ke dalam pot tanaman palem besar yang ada di dekat pilar. Tanah di dalam pot itu langsung menyerap cairan merah itu tanpa sisa. Aku menyisakan sedikit saja cairan di dasar gelas agar terlihat meyakinkan. Aku kembali berdiri tegak dan meletakkan gelas yang hampir kosong itu di atas meja terdekat. Sekarang, bagian tersulitnya dimulai. Aku harus mulai berakting. Aku membiarkan waktu berlalu sekitar 5 menit. Aku terus berbincang dengan beberapa tamu dengan suara yang kubuat semakin pelan. Kemudian, aku mulai meletakkan tangan kiriku di pelipisku. Aku mengerjapkan mataku beberapa kali, seolah pandanganku mulai kabur. Jihan? Kamu tidak apa-apa? Tanya seorang istri kolega bisnis Rama yang sedang berbicara denganku. Wajahnya terlihat bingung melihat perubahan ekspresiku. Aku tidak tahu. Gumamku dengan suara yang sengaja kubuat bergetar. Kepalaku tiba-tiba terasa sangat pusing. Ruangan ini terasa sangat panas dan berputar. Aku menyentuh dadaku, berpura-pura mengambil napas dalam-dalam seolah udara di sekitarku tiba-tiba menipis. Perutku memang tiba-tiba terasa sedikit mual, mungkin karena dorongan adrenalin dan rasa panik yang sangat kuat di dalam diriku. Sugesti pikiran ini membuat aktingku terlihat sangat nyata. Aku terhuyung ke belakang, sengaja menabrak meja kecil di belakangku hingga beberapa sendok berjatuhan ke lantai. Sayang, ada apa? Rama segera menghampiriku. Ia memegang kedua bahuku. Ekspresi wajahnya terlihat sangat panik, sebuah akting yang luar biasa hebat. Rama, aku mual sekali. Dadaku sesak, bisikku sambil mencengkeram lengan jasnya kuat-kuat. Aku menatap matanya, mencari sedikit saja rasa bersalah di sana. Namun yang kulihat hanyalah sebuah perhitungan yang dingin. Kamu terlihat sangat pucat. Apakah penyakit lambungmu kambuh lagi? Kata Rama dengan suara yang cukup keras agar orang-orang di sekitar kami bisa mendengar alasan medis yang sedang ia bangun. Ayo, kamu butuh istirahat di kamar. Tidak usah ke kamar, kataku dengan suara lirih. Ruangan ini terlalu sesak. Terlalu banyak orang. Aku hanya butuh udara segar. Aku ingin pergi ke taman belakang sebentar saja untuk duduk dan bernapas. Biar aku temani, tawar Rama dengan cepat. Tidak usah, Rama, tolakku dengan halus namun tegas. Aku memaksakan sebuah senyuman lemah. Tamu-tamu kita masih banyak. Kamu adalah tuan rumah malam ini. Kamu harus menemani mereka. Tolong, aku hanya butuh waktu sendirian selama 5 menit di taman belakang. Setelah perasaanku sedikit membaik, aku akan kembali ke sini. Rama menoleh ke arah Ibu Yuni yang berdiri tidak jauh dari kami. Mereka bertukar pandang dalam sepersekian detik. Sebuah tatapan yang sangat singkat, namun penuh dengan makna tersembunyi. Ibu Yuni mengangguk sangat pelan, nyaris tidak terlihat. Baiklah kalau itu maumu, kata Rama akhirnya. Ia melepaskan pegangannya dari bahuku dengan perlahan. Taman belakang ada di sebelah sana. Hati-hati langkahmu, sayang. Jika dalam 10 menit kamu belum kembali,
Aku akan menyusulmu untuk memastikan keadaanmu. Terima kasih, Rama, jawabku. Aku membalikan badanku dan mulai berjalan menjauhi kerumunan. Aku berjalan dengan langkah yang sengaja kubuat sedikit goyah dan tertatih-tatih, menyusuri lorong panjang yang menuju ke pintu kaca ganda di bagian belakang rumah. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti membawa beban yang sangat berat. Hatiku berkecamuk. Peringatan di kertas itu benar. Mereka benar-benar mencoba membunuhku dengan jus delima itu. Dan sekarang, aku sedang berjalan sendirian menuju taman yang sepi, bersiap untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih gelap dari apa yang bisa kubayangkan. Udara malam yang dingin langsung menyapu wajahku begitu aku mendorong pintu kaca ganda yang menghubungkan ruang utama dengan taman belakang. Berbeda dengan bagian dalam rumah yang benderang dan penuh dengan suara tawa, taman belakang ini terasa sangat sepi dan sedikit menyeramkan. Lampu taman hanya menyala redup, memberikan penerangan yang sangat minim. Suara musik klasik dari dalam rumah terdengar sayup-sayup, teredam oleh tebalnya dinding kaca. Rencanaku sebenarnya sangat sederhana. Aku akan bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun di dekat paviliun taman, menyalakan alat perekam suara di ponselku, dan menunggu. Jika Rama dan Ibu Yuni memang merencanakan kematianku malam ini, mereka pasti akan segera menyusulku ke taman ini untuk memastikan apakah racun di dalam jus delima itu sudah bekerja atau belum. Jika aku bisa merekam percakapan mereka saat mereka menemukan tubuhku yang berpura-pura pingsan, aku akan memiliki bukti yang sangat kuat untuk menjebloskan mereka berdua ke penjara. Aku berjalan mengendap-endap menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu alam. Kepalaku masih terasa sedikit pusing karena ketegangan yang luar biasa. Namun pikiranku bekerja dengan sangat tajam. Tujuan utamaku adalah paviliun kayu yang terletak di ujung taman. Bangunan kecil itu biasanya digunakan oleh mendiang ayah mertuaku untuk menyimpan peralatan berkebun dan koleksi anggreknya. Tempat itu sangat gelap dan terlindung dari pandangan orang-orang di dalam rumah. Tempat persembunyian yang sangat sempurna. Semakin aku mendekati paviliun tersebut, indera pendengaranku menangkap suara aneh. Bukan suara jangkrik atau angin, melainkan suara desahan napas dan bisikan pelan. Aku menghentikan langkahku secara tiba-tiba. Jantungku berdetak semakin kencang, memompa darah dengan kecepatan yang menyakitkan di telingaku. Aku merapatkan tubuhku ke dinding paviliun yang terbuat dari kayu berukir, menahan napas, dan perlahan-lahan mengintip dari celah pintu paviliun yang ternyata sedikit terbuka. Pemandangan di dalam ruangan remang-remang itu membuat duniaku seketika hancur berkeping-keping. Di dekat meja kayu tua, berdiri suamiku, Rama. Tangannya memeluk erat pinggang seorang wanita. Mereka sedang berciuman dengan sangat panas dan penuh gairah. Namun, yang membuat lututku seketika terasa lemas bukan sekadar fakta bahwa suamiku berselingkuh. Wanita yang sedang berada di dalam pelukan suamiku itu, wanita yang sedang membalas ciuman suamiku dengan sama rakusnya, adalah Vina. Sahabat terbaikku. Orang yang baru 10 menit lalu mengatakan bahwa ia akan selalu ada untukku. Orang yang sangat kupercaya melebihi siapapun di dunia ini selain mendiang ayahku. Rasa sakit yang luar biasa hebat langsung menghantam dadaku. Rasanya jauh lebih menyakitkan daripada ditusuk oleh ribuan pisau secara bersamaan. Aku menutup mulutku kuat-kuat dengan kedua tanganku, berusaha mati-matian menahan suara isakan tangis yang memberontak ingin keluar dari tenggorokanku. Mataku memanas, dan air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku. Aku telah mempersiapkan mental untuk menghadapi kejahatan suami dan ibu mertuaku. Namun pengkhianatan dari Vina adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam dugaanku. Ini adalah pengkhianatan yang paling kejam. Rama, cukup. Suara Vina terdengar manja di sela-sela ciuman mereka. Ia mendorong dada Rama dengan lembut, membuat jarak di antara mereka. Bibir Vina tampak merah dan bengkak. Ia merapikan gaun marunnya dengan gerakan santai. Kita sedang berada di tengah rencana besar. Jangan sampai kita kehilangan fokus sekarang. Bagaimana jika ada tamu yang melihat kita di sini? Tenang saja, sayang. Semua orang sedang sibuk menikmati makanan di dalam. Jawab Rama sambil mengelus pipi Vina dengan penuh kasih sayang. Sebuah tatapan yang tidak pernah ia berikan kepadaku. Lagi pula, sebentar lagi semuanya akan selesai. Wanita bodoh itu sudah meminum jus delimanya sampai habis. Aku melihatnya sendiri. Dia bahkan meminta izin untuk keluar karena kepalanya sudah mulai pusing. Racunnya sudah mulai bekerja. Aku menggigit bibir bawahku hingga terasa asin darah di lidahku. Wanita bodoh. Itulah sebutan suamiku untukku selama ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu belakang paviliun. Aku menahan napasku semakin kuat. Sosok Ibu Yuni muncul dari kegelapan. Ia masuk ke dalam paviliun dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Di tangan kanannya,
Ia menggenggam sebuah botol kaca berukuran sangat kecil yang memiliki simbol aneh berwarna hitam di bagian luarnya. Kenapa racunnya lama sekali bereaksi? Keluh Ibu Yuni dengan nada suara yang sangat jengkel. Ia meletakkan botol kecil itu di atas meja kayu dengan kasar. Penjual itu bilang racun ini akan melumpuhkan sistem saraf pusat dalam waktu kurang dari 15 menit. Seharusnya Jihan sudah ambruk dan kejang-kejang saat ini. Di mana anak itu sekarang? Aku sudah memeriksa seluruh taman bagian depan dan tidak menemukannya. Mungkin dia sedang mencari tempat yang tersembunyi karena merasa sangat kesakitan. Ibu, jawab Vina dengan nada suara yang sangat tenang dan dingin, seolah ia sedang membicarakan cuaca hari ini. Biar saja. Semakin jauh dia dari keramaian pesta, semakin baik untuk kita. Kita tidak perlu repot-repot memindahkan tubuhnya terlalu jauh. Kita tetap tidak boleh gegabah, Vina, tegur Ibu Yuni dengan mata memicing tajam. Jika dia mati di tengah taman dan ada tamu yang tidak sengaja melihatnya, polisi pasti akan melakukan autopsi penuh. Pamannya Rama memang kepala polisi, tapi kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan kekuasaannya jika kasus ini menjadi perhatian publik. Kita harus memastikan tubuh Jihan menghilang tanpa jejak. Rama, cepat ambil sekop. Siapkan lubang di ruang bawah tanah pavilion ini sekarang juga. Kita akan menguburnya di sana malam ini. Lalu besok pagi kita akan membuat laporan bahwa dia hilang diculik dari pesta. Baik, Ibu. Aku sudah menyiapkan ruang bawah tanahnya sejak kemarin sore, kata Rama. Aku gemetar hebat. Udara malam yang dingin terasa menusuk sampai ke tulang sumsumku. Mereka bukan sekadar ingin meracuniku. Mereka ingin membuang tubuhku, menguburku hidup-hidup jika racun itu belum sepenuhnya membunuhku. Otakku berteriak menyuruhku untuk segera berlari sekencang mungkin, untuk kembali ke dalam rumah dan berteriak meminta pertolongan kepada para tamu. Namun, kakiku terasa kaku seperti membatu. Pengkhianatan berlapis ini membuat fungsi motoriku seakan lumpuh sesaat. Dalam keputusasaan dan kepanikan yang luar biasa, aku bermaksud melangkah mundur perlahan untuk menjauh dari pintu pavilion. Namun, sebuah kesalahan fatal terjadi. Hak sepatu tinggiku mundur dan menginjak sebuah ranting pohon mangga yang cukup besar dan kering. Kerak! Suara patahan ranting itu terdengar sangat keras memecah keheningan malam, bergema seperti suara tembakan pistol di telingaku. Kegiatan di dalam pavilion seketika terhenti. Ketiga orang di dalam sana langsung menoleh dengan serentak ke arah pintu tempatku berdiri. Mata Rama membelalak lebar saat ia melihat sebagian gaun biruku mengintip dari celah pintu. Siapa di luar? Bentak Rama dengan suara yang menggelegar penuh amarah. Jantungku seperti melompat keluar dari tenggorokanku. Insting bertahan hidupku mengambil alih kendali secara otomatis. Mengingat peringatan keras di kertas milik Dian, dan sadar bahwa berlari dengan gaun panjang dan sepatu hak tinggi adalah tindakan bunuh diri karena Rama pasti akan menangkapku dalam hitungan detik, aku membuat keputusan paling nekat dalam hidupku. Aku segera melangkah maju agar tubuhku terlihat jelas oleh mereka. Lalu aku mengerang kesakitan dengan suara yang serak. Aku memutar bola mataku ke atas, membiarkan tubuhku jatuh lemas ke tanah. Aku memastikan kepalaku tidak membentur batu, lalu membiarkan tubuhku tergeletak tanpa daya di atas rumput yang basah. Aku menutup mataku rapat-rapat, melemaskan seluruh otot di tubuhku, dan mengatur napasku menjadi sangat pelan dan dangkal. Aku berpura-pura pingsan total. Terdengar suara derap langkah kaki yang terburu-buru mendekat ke arahku. Itu Jihan, seru suara Vina. Nadanya terdengar sangat terkejut, namun ada sedikit nada kelegaan di sana. Aku bisa merasakan getaran langkah kaki Rama yang berhenti tepat di samping tubuhku. Sebuah tangan yang besar dan kasar meraih pergelangan tanganku dengan kasar. Dua jarinya menekan urat nadiku dengan sangat sembarangan, hanya berlangsung selama 2 atau 3 detik. Aku berusaha keras mengendalikan detak jantungku yang sebenarnya sedang berpacu sangat cepat. Denyut nadinya sangat lemah, kata Rama dengan suara yang terdengar lega dan penuh kemenangan. Ia menjatuhkan tanganku begitu saja hingga membentur tanah. Racunnya akhirnya bekerja dengan sempurna. Dia sudah tumbang. Syukurlah, ucap Ibu Yuni sambil menghela napas panjang. Suara langkah kakinya mendekat, dan aku bisa merasakan bayangannya menutupi tubuhku. Aku sempat khawatir dia mendengarkan pembicaraan kita tadi. Apakah dia sudah mati? Belum, Ibu. Napasnya masih ada, tapi sangat putus-putus. Sebentar lagi dia pasti akan mati, jawab Rama dengan sangat yakin. Jangan buang waktu lagi, perintah Ibu Yuni dengan suara mendesis tajam. Seret dia ke ruang bawah tanah sekarang sebelum ada orang yang keluar mencari udara segar. Vina, kamu bantu Rama memegang kakinya. Pastikan gaunnya tidak meninggalkan jejak seretan di tanah. Baik, Ibu,
sahut Vina. Aku merasakan sepasang tangan melingkari kedua pergelangan kakiku. Sentuhan tangan Vina membuatku merasa sangat jijik, tetapi aku harus menahan diri untuk tidak menendangnya. Di saat yang sama, tangan Rama mencengkeram bagian belakang gaunku dan mengangkat tubuh bagian atasku. Mereka berdua mulai mengangkat dan menyeret tubuhku. Tubuhku terasa terayun-ayun. Sesekali punggungku terbentur anak tangga batu saat mereka membawaku masuk ke dalam pavilion. Setiap detik terasa seperti penyiksaan di neraka. Aku harus menahan rasa sakit di punggungku, menahan rasa jijik yang luar biasa, dan menahan air mata yang terus mendesak keluar. Aku memejamkan mata dalam kegelapan di balik kelopak mataku, mendengarkan suara napas mereka yang terengah-engah saat menggotong tubuhku. Dia cukup berat juga, gerutu Vina. Tahan sebentar, pintu bawah tanahnya ada di bawah karpet ini, sahut Rama. Aku mendengar suara karpet tebal yang digeser, disusul dengan suara derit engsel besi tua yang dibuka dengan paksa. Udara di sekitarku tiba-tiba berubah menjadi sangat pengap, dingin, dan berbau debu serta tanah basah. Itu adalah bau kematian. Lempar saja ke bawah pelan-pelan, perintah Ibu Yuni dari kejauhan. Tanpa peringatan apapun, pegangan pada tubuhku dilepaskan. Aku meluncur ke bawah menuruni beberapa anak tangga kayu yang rapuh. Tubuhku menghantam lantai semen yang sangat keras dan dingin di dasar ruang bawah tanah. Rasa sakit yang tajam menjalar dari pundakku, tapi aku menggigit lidahku kuat-kuat untuk menahan jeritan yang hampir meledak dari mulutku. Aku tetap diam tak bergerak, tergeletak dalam posisi tengkurap yang tidak nyaman. Sempurna. Suara Rama bergema dari bagian atas tangga. Tinggalkan dia di sini. Ruangan ini kedap suara dan sangat gelap. Walaupun dia bangun dari pingsannya, racun itu akan membunuhnya sebelum dia bisa berteriak minta tolong. Kita harus kembali ke dalam rumah sekarang agar orang-orang tidak curiga dengan ketidakhadiran kita yang terlalu lama. Kita akan mengurus sisa penguburannya setelah pesta selesai dan semua tamu pulang. Ide yang bagus. Ayo kita kembali. Rapikan rambutmu, Vina, kata Ibu Yuni. Suara langkah kaki mereka mulai menjauh. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu kayu tebal di atas sana dibanting menutup. Suara kunci besi diputar 2 kali terdengar dengan sangat jelas. Klik, klik. Kegelapan total langsung menyelimuti pandanganku. Keheningan yang mematikan menelan seluruh ruangan bawah tanah ini. Mereka telah mengunciku di sini, meninggalkanku untuk mati sendirian. Namun, begitu suara langkah kaki mereka benar-benar menghilang, aku perlahan-lahan membuka kedua mataku. Aku mengangkat kepalaku dari lantai semen yang dingin. Tidak ada lagi rasa mual atau pusing. Yang tersisa di dalam diriku kini hanyalah sebuah tekad yang membara. Mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka karena meremehkanku. Malam ini, aku belum mati, dan aku akan memastikan mereka membayar lunas setiap rasa sakit yang kualami malam ini. Kegelapan total membungkus tubuhku seketika. Ruang bawah tanah ini tidak memiliki satupun celah cahaya dari bagian atas. Udara di dalam sini terasa sangat pengap, dingin, dan berbau tanah basah yang bercampur dengan debu kayu tua. Aku berbaring tengkurap di atas lantai semen yang keras selama beberapa menit, berusaha menenangkan detak jantungku yang masih berpacu liar. Telingaku menangkap keheningan yang sangat pekat. Suara dentuman musik atau tawa dari pesta di atas sama sekali tidak terdengar menembus lantai tebal ini. Mereka benar-benar memilih tempat yang sangat sempurna untuk menyembunyikan sebuah mayat. Aku perlahan mengangkat tubuhku, duduk bersimpuh di atas lantai. Rasa nyeri langsung menjalar dari bahu kiri dan lututku akibat benturan saat mereka melempar tubuhku menuruni tangga kayu tadi. Namun, aku tidak peduli dengan rasa sakit itu. Pikiranku bekerja dengan sangat cepat. Waktu yang kumiliki sangat terbatas. Acara pesta ulang tahunku kemungkinan besar masih akan berlangsung selama 2 atau 3 jam lagi. Rama dan Ibu Yuni pasti sedang sibuk menerima ucapan selamat dan menutupi ketidakhadiranku dengan kebohongan-kebohongan manis. Mereka mungkin mengatakan bahwa aku sedang beristirahat di kamar karena penyakit lambungku kambuh. Begitu tamu terakhir pulang, mereka bertiga pasti akan segera kembali ke tempat ini dengan membawa sekop untuk menggali lubang dan menanam tubuhku selamanya. Aku meraba-raba sekelilingku dengan kedua tangan. Tanganku menyentuh beberapa tumpukan kardus yang sudah lapuk, karung berisi pupuk tanaman, dan beberapa ember plastik yang sudah pecah. Aku harus mencari jalan keluar. Aku bangkit berdiri dengan susah payah, melepas sepatu hak tinggiku yang hanya akan menghambat pergerakanku, lalu mulai menyusuri dinding beton yang terasa sangat dingin dan lembab. Aku meraba setiap jengkal dinding, mencari apa saja yang bisa menjadi titik terang. Setelah meraba hampir separuh dinding ruangan, ujung jari telunjukku merasakan embusan angin malam yang sangat tipis.
Angin itu membawa aroma khas hujan yang baru saja turun. Aku mendongakkan kepalaku ke atas. Tepat di bagian paling atas dinding, dekat dengan langit-langit, terdapat sebuah jendela ventilasi kecil. Jendela itu ditutupi oleh teralis besi tua yang sudah sangat berkarat dan jaring kawat yang dipenuhi sarang laba-laba. Ukuran ventilasi itu sangat sempit, mungkin hanya seukuran layar televisi kecil. Namun itu adalah satu-satunya jalan keluar yang aku miliki saat ini. Masalahnya, posisi ventilasi itu berada jauh di atas jangkauanku. Aku meraba tumpukan barang di sekitarku dan menemukan sebuah meja kayu tua yang kakinya sudah sedikit goyah. Dengan mengerahkan sisa tenagaku, aku menarik meja itu hingga berada tepat di bawah jendela ventilasi. Kemudian, aku menumpuk 2 buah kardus tebal di atas meja tersebut. Aku menarik napas panjang, menaiki meja itu dengan sangat hati-hati, lalu memanjat ke atas tumpukan kardus. Meja itu berderit keras, menahan beban tubuhku, membuatku menahan napas karena takut benda itu akan hancur dan membuatku jatuh kembali ke lantai semen. Kini wajahku sejajar dengan jendela ventilasi. Aku bisa melihat rintik hujan yang mulai turun dengan deras di luar sana melalui celah teralis berkarat itu. Aku memasukkan kedua tanganku ke sela-sela teralis, mencengkeram besi yang basah itu, lalu menariknya ke arah dalam dengan sekuat tenaga. Awalnya besi itu tidak bergerak sama sekali. Aku menggeram pelan, memindahkan tumpuan kakiku, dan menariknya lagi dengan sisa tenaga keputusasaan. Suara retakan semen perlahan terdengar. Teralis tua yang sudah rapuh dimakan usia itu akhirnya lepas dari bingkainya. Aku melempar besi berkarat itu ke lantai, lalu merobek jaring kawat dengan tangan kosong hingga telapak tanganku tergores dan mengeluarkan darah. Sekarang celah itu terbuka. Aku memaksakan kepala dan bahuku masuk ke dalam lubang ventilasi yang sangat sempit itu. Gaun pesta biru tuaku yang indah dan sangat mahal ini tersangkut pada sisa kawat tajam di pinggiran bingkai beton. Aku tidak peduli. Aku menarik tubuhku maju dengan kasar, membiarkan kain gaunku robek memanjang dari paha hingga lutut. Gesekan beton yang kasar menggores perut dan lengan atasku, menimbulkan perih yang menyengat, tetapi keinginan untuk hidup jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik ini. Dengan satu dorongan terakhir dari kakiku, tubuhku meluncur keluar dari lubang ventilasi dan jatuh terguling di atas tanah berlumpur di luar pavilion. Air hujan langsung mengguyur wajah dan tubuhku dengan deras. Aku terengah-engah, menghirup udara malam yang basah dalam-dalam. Aku berhasil keluar dari peti mati beton itu. Namun, pelarianku baru saja dimulai. Aku harus segera pergi dari pekarangan rumah besar ini tanpa ketahuan. Aku menatap ke arah rumah utama. Lampu-lampu masih menyala terang. Tetapi suara hujan yang sangat deras membantu meredam suara pergerakanku. Aku merangkak di balik semak-semak, menghindari sorot lampu taman yang redup. Kakiku yang tidak memakai alas apapun menginjak batu-batu kerikil yang tajam, ranting berduri, dan lumpur yang dingin. Setiap kali angin bertiup kencang, tubuhku menggigil hebat. Aku melihat seorang satpam keluarga sedang berjalan memutar melakukan patroli dengan menggunakan payung besar dan senter. Aku segera menempelkan tubuhku ke batang pohon beringin yang besar, menahan napas, dan memejamkan mata rapat-rapat saat sorot senter itu menyapu semak-semak di dekatku. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari tulang rusukku. Begitu satpam itu berbelok ke sudut bangunan, aku langsung berlari secepat kilat menuju pintu gerbang belakang yang biasa digunakan oleh tukang kebun untuk membuang sampah. Pintu besi itu terkunci dari dalam. Tanganku yang gemetar dan berdarah segera menarik grendel besi yang keras itu. Begitu pintu terbuka, aku langsung menyelipkan tubuhku keluar dan berlari menembus jalanan aspal yang basah dan gelap. Aku terus berlari tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti insting menjauh sejauh mungkin dari rumah neraka itu. Pikiranku dipenuhi dengan rasa paranoid yang sangat kuat. Setiap kali ada sorot lampu mobil yang lewat di jalan raya, aku langsung melompat bersembunyi di balik tiang listrik atau tumpukan tong sampah. Aku merasa setiap orang yang ada di dalam mobil itu adalah anak buah suamiku yang sedang mencariku. Suara anjing yang menggonggong dari dalam pagar rumah warga membuatku tersentak kaget. Rasa takut terus merongrong kewarasanku. Aku tahu aku tidak bisa melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat. Paman dari suamiku adalah kepala kepolisian daerah di kota ini. Jika aku datang ke kantor polisi dalam keadaan basah kuyup, penuh luka, dan mengatakan bahwa suamiku baru saja mencoba meracuni dan menguburku hidup-hidup, mereka tidak akan pernah mempercayai kata-kataku. Mereka pasti akan langsung menghubungi pamannya. Lalu pamannya akan memanggil suamiku. Aku hanya akan mengantarkan nyawaku sendiri kembali ke tangan para pembunuh itu. Aku butuh bukti yang nyata, dan aku butuh seseorang yang benar-benar bisa aku percaya. Hanya ada satu tempat yang aman bagiku sekarang.
Hanya ada satu orang yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan lingkaran pertemanan atau keluarga suamiku. Dia adalah Pak Surya, mantan detektif swasta dan pengacara tua yang merupakan sahabat setia mendiang ayahku. Dialah orang yang selama beberapa bulan terakhir ini membantuku menyelidiki kejanggalan keuangan perusahaan suamiku secara diam-diam. Tempat persembunyiannya berada di kawasan industri tua di pinggiran kota, cukup jauh dari kawasan perumahan elit ini. Aku mempercepat langkahku, menembus badai hujan yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Gaunku yang robek menempel basah pada tubuhku, membuatku kedinginan hingga bibirku membiru. Luka di telapak kaki dan tanganku terasa semakin perih setiap kali terkena air hujan yang dingin. Berkali-kali aku tersandung trotoar yang rusak dan jatuh terduduk di atas aspal. Namun aku selalu memaksa diriku untuk kembali berdiri. Bayangan wajah suamiku yang sedang mencium sahabatku dengan penuh gairah, serta suara ibu mertuaku yang memerintahkan agar tubuhku dibuang ke ruang bawah tanah, terus berputar-putar di dalam kepalaku seperti kaset rusak yang terus diulang. Kemarahan perlahan mulai menggantikan rasa takut di hatiku. Mereka pikir aku adalah wanita bodoh yang bisa mereka singkirkan begitu saja. Mereka pikir mereka telah berhasil memenangkan permainan ini. Aku terus melangkah dengan tatapan mata yang semakin tajam menembus hujan. Aku akan memastikan bahwa mereka berdua, bahkan mereka bertiga, akan menyesali hari di mana mereka memutuskan untuk menjadikanku sebagai korban. Setelah berjalan dan berlari selama lebih dari 1 jam melintasi jalanan kota yang sunyi dan basah, aku akhirnya tiba di depan sebuah bangunan ruko 2 lantai yang terlihat sangat kumuh dan tidak terawat. Cat dindingnya sudah mengelupas di banyak tempat, dan papan nama di depannya sudah usang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Namun, aku tahu ini adalah tempat yang tepat. Aku melangkah ke pintu besi lipat yang tertutup rapat, lalu mengetuknya dengan pola yang sudah disepakati sebelumnya. 3 ketukan cepat, jeda, lalu 2 ketukan pelan. Aku berdiri sambil memeluk tubuhku sendiri yang menggigil hebat, menunggu dengan perasaan cemas. Apakah Pak Surya ada di dalam? Apakah dia tertidur? Jika dia tidak ada di sini, aku benar-benar tidak tahu lagi harus pergi kemana. Malam ini terasa sangat panjang dan menyiksa. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kunci rantai yang dibuka dari dalam. Pintu besi itu bergeser terbuka sedikit, dan wajah keriput Pak Surya yang tegas muncul dari balik celah pintu. Matanya membelalak kaget saat melihat kondisiku yang sangat menyedihkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera menarik lenganku dengan kuat, membawaku masuk ke dalam ruangan yang hangat, lalu segera mengunci dan merantai pintu besi itu kembali dengan sangat rapat. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Untuk malam ini, aku selamat dari kematian. Ruangan kantor Pak Surya berantakan seperti biasa. Tumpukan map, dokumen tua, dan buku-buku hukum berserakan di atas meja dan sofa kulit yang sudah pecah-pecah. Udara di dalam ruangan ini terasa sangat hangat karena alat pemanas ruangan menyala di sudut ruangan. Begitu pintu terkunci rapat, tenaga yang selama ini menopang tubuhku seketika menghilang. Lututku melemas, dan aku jatuh terduduk di atas lantai beralaskan karpet tua. Jihan. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Pak Surya segera berlutut di sampingku. Ia menatap wajahku yang pucat pasi, rambutku yang basah dan berantakan, serta gaun biruku yang sudah robek dan penuh dengan noda lumpur serta darah. Apakah mereka mencoba membunuhmu malam ini? Apakah kau terluka parah? Aku menggelengkan kepalaku dengan lemah. Aku tidak meminum racun itu, Pak Surya. Aku mengikuti peringatan yang ada di secari kertas yang diberikan oleh pelayan itu kepadaku. Aku membuang minumannya dan berpura-pura pingsan. Mereka menyeret tubuhku dan membuangku ke dalam gudang bawah tanah paviliun taman. Mereka berencana untuk menguburku di sana setelah pesta selesai. Mendengar penjelasanku, rahang Pak Surya mengeras. Matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. Ia segera berdiri dan berjalan ke arah lemari kayu di sudut ruangan. Tunggu di sini. Jangan bergerak. Ia kembali dengan membawa sebuah handuk kering yang tebal dan sebuah kemeja flanel berukuran sangat besar miliknya. Ia memberikan pakaian itu kepadaku. Ganti pakaianmu di kamar mandi belakang. Keringkan badanmu agar kau tidak terkena hipotermia. Aku akan membuatkan teh hangat dan mengambil kotak perlengkapan medis untuk membersihkan luka di tangan dan kakimu. Kita akan membicarakan semuanya setelah kau sedikit lebih tenang. Aku mengangguk, menerima handuk dan kemeja itu dengan tangan yang masih gemetar. Aku berjalan pelan menuju kamar mandi kecil di bagian belakang kantor. Aku melepaskan gaun pesta yang sudah hancur ini, gaun yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaanku malam ini, dan membiarkannya tergeletak di lantai begitu saja seperti membuang sampah. Aku mengeringkan tubuhku yang kedinginan,
lalu memakai kemeja flanel kebesaran milik Pak Surya. Aroma kayu tua dan kopi dari kemeja itu membuat perasaanku sedikit lebih nyaman. Ketika aku kembali ke ruang tengah, Pak Surya sudah duduk di sofa sambil menyeduh 2 cangkir teh panas. Ia menunjuk sofa di seberangnya agar aku duduk. Aku duduk dan menerima cangkir teh itu. Kehangatan dari porselen cangkir perlahan menjalar ke telapak tanganku. Pak Surya kemudian membuka kotak perlengkapan medis, mengambil kapas dan cairan antiseptik, lalu mulai membersihkan luka gores di lengan dan telapak tanganku dengan sangat hati-hati. Jadi, Pak Surya memulai pembicaraan dengan suara beratnya. Mereka benar-benar mempercepat rencana mereka. Aku sudah memperkirakan bahwa mereka akan mencoba menyingkirkanmu sebelum tenggat waktu pencairan warisan itu tiba. Tapi aku tidak menyangka mereka akan bertindak seberani ini di tengah acara pesta yang dipenuhi oleh banyak tamu. Aku menundukkan kepalaku. Pandanganku tertuju pada pantulan wajahku di permukaan teh yang gelap. Ingatan tentang paviliun taman itu kembali menyerang kepalaku. Suamiku tidak bertindak sendirian, Pak Surya. Ibu mertuaku yang meracik racun itu. Dan suaraku tiba-tiba tercekat. Tenggorokanku terasa seperti dicekik oleh tangan yang sangat kuat. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah membasahi pipiku. Dan Vina. Vina juga ada di sana. Tangan Pak Surya yang sedang mengoleskan obat pada lukaku langsung terhenti. Ia menatap mataku dengan raut wajah yang penuh dengan keterkejutan. Vina? Maksudmu sahabatmu sejak kuliah itu? Wanita yang selalu datang ke rumahmu setiap minggu itu? Aku mengangguk pelan sambil terisak. Ya, dia ada di paviliun itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia berciuman dengan suamiku. Mereka merencanakan semua ini bersama-sama. Vina mengatakan bahwa semakin jauh aku mati dari keramaian pesta, akan semakin baik untuk rencana mereka. Dia bahkan membantu suamiku mengangkat tubuhku untuk dibuang ke ruang bawah tanah. Aku sangat mempercayainya, Pak Surya. Aku tidak pernah merahasiakan apapun darinya. Mengapa dia melakukan ini kepadaku? Tangisku pecah. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini membuat dadaku terasa sangat sesak. Pak Surya meletakkan kapas dan obat antiseptik di atas meja. Lalu ia menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Ia membiarkanku menangis selama beberapa menit, membiarkan semua beban yang menekan dadaku keluar. Di tengah isak tangisku, pintu kayu dari ruangan belakang perlahan terbuka. Seorang perempuan muda keluar dari balik pintu itu sambil membawa sebuah laptop. Aku langsung mengangkat wajahku dan menyeka air mataku saat melihat sosok perempuan itu. Dia mengenakan pakaian biasa, bukan lagi seragam catering hitam putih, tetapi aku langsung mengenali wajahnya. Dia adalah Dian, pelayan yang menumpahkan air di gaunku dan memberikan peringatan kertas kepadaku. Kamu. Aku menatapnya dengan perasaan bingung dan kaget. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Dian berjalan mendekat dan meletakkan laptopnya di atas meja. Ia menatapku dengan wajah yang tenang namun penuh simpati. Syukurlah Nona Jihan berhasil melarikan diri dengan selamat. Saya sangat khawatir ketika melihat Nona benar-benar dibawa ke arah taman belakang oleh suami Nona. Pak Surya berdehem pelan. Jihan, perkenalkan. Ini adalah Dian. Dia adalah salah satu agen kepercayaanku yang bekerja secara lepas untuk biro detektif swastaku. Aku yang menyuruhnya untuk menyusup sebagai pelayan catering di acara pesta ulang tahunmu malam ini. Aku menatap bergantian ke arah Pak Surya dan Dian. Mengapa Bapak melakukan itu tanpa memberitahuku? Karena aku tahu kamu memiliki sifat yang sangat keras kepala. Jihan, jawab Pak Surya dengan nada kebapakan yang tegas. Kita memang sudah curiga bahwa mereka mengincar hartamu dan akan mencelakaimu. Dan kita sudah sepakat untuk membiarkan mereka menjalankan rencananya agar kita bisa mengumpulkan bukti. Tetapi aku tidak bisa membiarkanmu berjalan masuk ke dalam kandang singa tanpa pengawasan sama sekali. Penyelidikanku siang tadi menemukan bukti bahwa ibu mertuamu baru saja membeli sejenis racun sintetis dari pasar gelap. Racun itu sangat mematikan dan bekerja tanpa meninggalkan jejak di organ dalam. Aku menyuruh Dian untuk mengawasimu setiap detik. Jika suamimu memberimu minuman atau makanan, Dian harus memastikan bahwa kamu tidak memakannya. Kertas itu, instruksi untuk pura-pura pingsan. Gumamku pelan. Itu adalah inisiatif saya, Nona, sambung Dian. Saat saya melihat suami Nona membawa gelas berisi jus delima yang warnanya sangat pekat, saya tahu itu adalah wadah yang paling sempurna untuk menyembunyikan warna dan rasa racun. Saya harus mencari cara untuk memperingatkan Nona tanpa membuat suami Nona curiga. Jika Nona tidak pura-pura pingsan, mereka pasti akan terus mencoba memberikan racun itu dengan cara lain sepanjang malam.
Kita harus membuat mereka percaya bahwa mereka telah berhasil. Aku menarik napas panjang, mencoba memproses semua informasi ini. Keputusan Pak Surya menyusupkan Dian benar-benar telah menyelamatkan nyawaku. Jika aku tidak membaca peringatan itu, aku mungkin benar-benar sudah meminum jus tersebut demi menjaga penampilanku di depan para tamu. Terima kasih, Dian. Terima kasih banyak, kataku dengan tulus. Dian mengangguk pelan. Sama-sama, Nona. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Bapak Surya, Nona Jihan harus melihat data terbaru yang baru saja berhasil saya retas dari jaringan komunikasi radio kepolisian daerah. Pak Surya mencondongkan tubuhnya ke depan dengan raut wajah yang berubah menjadi sangat serius. Apa yang kamu temukan, Dian? Dian memutar layar laptopnya agar aku dan Pak Surya bisa melihatnya. Di layar itu terdapat salinan dokumen digital yang terlihat seperti laporan kepolisian resmi yang baru saja dibuat beberapa menit yang lalu. Ada cap resmi dari kepolisian daerah yang dipimpin oleh Paman Rama di sudut kanan atas dokumen tersebut. Suami Nona bergerak jauh lebih cepat dan lebih kotor dari yang kita perkirakan. Jelas Dian sambil menunjuk layar. Mereka tidak membuang waktu sama sekali. Setelah Nona menghilang dari ruang bawah tanah, mereka menyadari bahwa Nona telah melarikan diri. Bukannya mencarimu secara diam-diam, suami Nona justru langsung menggunakan koneksi pamannya untuk membuat skenario baru. Mereka baru saja merilis laporan resmi yang menyatakan bahwa Nona Jihan diculik oleh perampok bersenjata di tengah pesta. Aku membelalakan mataku. Diculik? Tetapi semua tamu melihatku berjalan ke arah taman sendirian karena aku merasa pusing. Itu bagian yang paling gila, kata Pak Surya yang kini ikut membaca laporan tersebut dengan mata memicing. Paman suamimu merekayasa kesaksian. Mereka menyuap beberapa penjaga keamanan untuk bersaksi bahwa ada mobil hitam tanpa plat nomor yang menerobos pintu belakang. Dan yang lebih parah lagi, lihat bagian bawah laporan ini. Aku membaca barisan kalimat yang ditunjuk oleh jari Pak Surya. Mataku melebar saat membaca kalimat tersebut. Laporan itu menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menemukan bercak darah dalam jumlah besar di sebuah jurang di pinggir kota, beserta potongan kain gaun berwarna biru tua. Hasil tes DNA kilat yang direkayasa oleh laboratorium forensik milik kepolisian daerah menyatakan bahwa darah itu identik dengan darahku. Laporan itu menyimpulkan bahwa aku kemungkinan besar telah dibunuh oleh penculik tersebut, dan mayatku dibuang ke sungai yang deras di dasar jurang. Mereka sedang mencoba meresmikan status kematianmu secara hukum dengan sangat cepat, kata Pak Surya dengan nada geram. Dengan bukti darah palsu dan dukungan penuh dari kepala kepolisian daerah, suamiku bisa mendapatkan surat keterangan kematian resmi dari catatan sipil besok pagi tanpa perlu menunggu waktu 7 tahun untuk menyatakan seseorang hilang. Birokrasi yang kotor ini benar-benar menjijikkan. Mendengar semua itu, aku terdiam. Air mata yang tadi membasahi pipiku kini sudah sepenuhnya kering. Rasa sedih, rasa kecewa, dan patah hatiku atas pengkhianatan suamiku dan Vina tiba-tiba menguap begitu saja. Ruang kosong di dalam dadaku kini diisi oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih dingin. Sesuatu yang membuat aliran darahku terasa mendidih namun pikiranku tetap sangat tenang. Mereka telah merancang kematianku dengan sangat sempurna. Mereka telah merampas kepercayaanku, menghancurkan persahabatanku, dan sekarang mereka ingin merampas identitasku serta semua hak yang kumiliki di dunia ini. Mereka pikir mereka memegang kendali atas permainan ini karena mereka memiliki polisi di pihak mereka. Aku mengangkat wajahku, menatap layar laptop itu dengan tatapan mata yang tajam dan menusuk. Bibirku menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang terasa asing bahkan bagi diriku sendiri. Biarkan saja mereka membuat laporan palsu itu, kataku dengan suara yang sangat tenang dan tegas. Biarkan mereka merasa menang malam ini. Biarkan mereka berpikir bahwa aku sudah mati di dasar sungai. Pak Surya menatapku dengan sedikit terkejut melihat perubahan sikapku yang sangat drastis. Jihan? Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat baik, Pak Surya, jawabku sambil menatap matanya. Jika kita tidak bisa melawan mereka menggunakan polisi, maka kita akan menghancurkan mereka menggunakan keserakahan mereka sendiri. Untuk mencairkan harta warisan itu di bank pusat besok pagi, surat keterangan kematian palsu dari pamannya saja tidak akan cukup, bukan? Suamiku pasti membutuhkan sesuatu yang lain. Pak Surya tersenyum tipis, mulai memahami arah pikiranku. Benar sekali. Birokrasi bank pusat sangat ketat. Untuk mencairkan dana triliunan rupiah itu, suamimu harus menyerahkan sebuah dokumen otentikasi biometrik yang disimpan di dalam sebuah alat penyimpanan data khusus. Alat itu ada di dalam brankas rahasia di ruang kerja suamimu. Tepat sekali, kataku sambil mengepalkan tanganku yang berbalut perban dengan kuat. Kita tidak akan mencuri alat itu.
Kita akan membuat mereka saling menghancurkan dari dalam. Dian, apakah kamu bisa meretas nomor ponsel Vina dan ibu mertuaku tanpa bisa dilacak? Dian tersenyum lebar dan langsung mengetik sesuatu di papan ketiknya dengan sangat cepat. Tentu saja, Nona. Itu adalah keahlian utama saya. Apa yang ingin Nona lakukan? Aku menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang terus turun membasahi kota yang gelap ini. Dendam di hatiku sudah matang. Kita akan mengatur sebuah jebakan yang sangat manis. Kita akan membuat malam ini menjadi awal dari mimpi buruk mereka yang tidak akan pernah berakhir. Hujan di luar sana masih turun dengan sangat deras, menghantam atap seng kantor Pak Surya dengan suara bising yang tak beraturan. Udara dingin perlahan mulai menyusup dari celah-celah jendela, tetapi aku sama sekali tidak merasakannya. Duduk di sofa kulit yang sudah usang ini, menatap layar laptop Dian yang masih menampilkan laporan kepolisian palsu tentang kematianku, membuat darah di dalam tubuhku seolah mendidih. Aku sudah tidak lagi memiliki air mata untuk ditangiskan. Rasa takut yang sejak tadi malam mencengkeram dadaku kini telah lenyap sepenuhnya, berganti menjadi sebuah kemarahan yang sangat dingin, rasional, dan penuh perhitungan. Aku meletakkan cangkir teh yang sudah mulai mendingin ke atas meja kayu di hadapanku. Mataku menatap lurus ke arah Pak Surya dan Dian secara bergantian. Kita tidak bisa melawan mereka dengan cara hukum yang biasa, kataku memecah keheningan yang sempat tercipta. Suaraku terdengar lebih berat dan lebih tenang dari sebelumnya. Jika pamannya Rama, yang merupakan seorang kepala kepolisian daerah, sudah ikut campur dan bersedia memalsukan bukti forensik secepat ini, itu berarti mereka memiliki kendali penuh atas sistem hukum di kota ini. Jika aku datang ke kantor polisi besok pagi untuk melaporkan percobaan pembunuhan ini, mereka pasti akan langsung menangkapku, menyekapku di suatu tempat rahasia, dan memastikan aku benar-benar mati agar laporan palsu mereka menjadi sebuah kenyataan. Pak Surya mengangguk setuju dengan raut wajah yang sangat serius. Ia melipat kedua tangannya di depan dada. Kamu benar, Jihan. Melapor kepada polisi lokal adalah sebuah tindakan bunuh diri pada saat ini. Kita berhadapan dengan sebuah sindikat kejahatan berseragam yang sangat terorganisir. Pamannya Rama pasti mendapatkan janji bagian dari uang triliunan rupiah itu. Keserakahan bisa membuat siapa saja melakukan tindakan yang paling kotor sekalipun. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Nona? Tanya Dian sambil menutup jendela dokumen di layar laptopnya. Kita tidak mungkin membiarkan mereka pergi ke bank pusat besok pagi dan mengambil semua uang itu begitu saja. Kita harus menghentikan pencairan dana tersebut. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran sofa, mencoba mengingat kembali semua detail dokumen warisan ayahku yang pernah kupelajari bersama Pak Surya beberapa bulan yang lalu. Ayahku adalah seorang pengusaha yang sangat cerdas dan sangat berhati-hati. Beliau tahu bahwa kekayaan yang sangat besar bisa mengundang banyak serigala berbulu domba. Oleh karena itu, beliau membuat sebuah sistem pencairan warisan yang sangat rumit dan berlapis. Mereka tidak akan bisa mencairkan uang itu dengan mudah, meskipun mereka sudah memiliki surat keterangan kematian palsu dari kepolisian. Ujarku sambil menatap Pak Surya. Bapak ingat tentang sistem keamanan khusus yang dibuat oleh mendiang ayahku di bank pusat, bukan? Mata Pak Surya sedikit melebar saat ia mengingat hal tersebut. Ia menepuk dahinya dengan pelan. Tentu saja. Bagaimana aku bisa melupakan hal itu? Ayahmu tidak hanya mewajibkan kehadiran ahli waris utama secara fisik. Beliau juga membuat sebuah sistem kunci digital. Ada sebuah alat bernama alat penyimpan data utama, atau Master Flash Drive. Alat itu berisi kumpulan dokumen otentikasi biometrik, kata sandi digital berenkripsi tinggi, dan rekaman suara asli ayahmu yang menjadi kunci pembuka brankas utama di bank pusat. Benar sekali, sambungku dengan senyum tipis yang terasa pahit. Tanpa alat penyimpan data itu, pihak bank pusat tidak akan pernah memberikan izin pencairan dana 1 sen pun. Meskipun Rama membawa pasukan polisi 1 batalion ke sana, sistem perbankan internasional tidak akan bisa ditembus. Di mana suamimu menyimpan alat tersebut, Jihan? Tanya Pak Surya dengan cepat. Apakah kita harus menyewa orang untuk membobol rumahnya dan mencuri alat itu malam ini juga? Aku menggelengkan kepalaku dengan tegas. Itu terlalu berisiko. Alat itu disimpan di dalam sebuah brankas baja yang tertanam di balik dinding ruang kerja Rama. Brankas itu memiliki pemindai sidik jari ganda dan pemindai retina mata. Selain itu, malam ini rumah itu pasti dijaga dengan sangat ketat oleh anak buah pamannya. Kita tidak akan melakukan pencurian. Kita tidak akan mengotori tangan kita dengan cara seperti itu. Dian menatapku dengan wajah yang penuh kebingungan. Jika kita tidak mengambil alat itu, bagaimana kita bisa mencegah mereka mengklaim uang tersebut, Nona? Aku mencondongkan tubuhku ke arah laptop Dian.
Kita tidak akan mencegah mereka pergi ke bank. Sebaliknya, kita akan membiarkan mereka pergi ke sana. Kita akan memastikan mereka membawa alat penyimpan data itu dengan tangan mereka sendiri. Tetapi sebelum mereka sampai di sana, kita akan menghancurkan mental mereka. Kita akan membuat mereka saling mencurigai, saling menyalahkan, dan saling membenci. Kita akan menggunakan ketakutan terbesar mereka sebagai senjata utama kita. Aku merogoh saku kemeja flanel besar yang sedang kukenakan ini. Tanganku menyentuh sesuatu yang sangat kecil dan keras di dasar saku. Aku mengeluarkan benda itu dan meletakkannya di atas meja. Benda itu adalah sebuah kartu memori digital berukuran sangat kecil. Pak Surya dan Dian menatap kartu memori itu dengan dahi berkerut. 2 hari yang lalu, aku mulai menjelaskan dengan suara yang perlahan. Aku melihat Rama memerintahkan beberapa tukang kebun untuk membersihkan paviliun tua di taman belakang. Paviliun itu sudah bertahun-tahun tidak pernah digunakan. Jadi aku merasa sangat curiga mengapa tiba-tiba suamiku ingin tempat itu dibersihkan secara total tepat sebelum acara ulang tahunku. Karena kecurigaan itu, sore harinya saat tidak ada orang di rumah, aku pergi ke sebuah toko elektronik dan membeli sebuah kamera pengawas mini yang memiliki fitur perekam suara tingkat tinggi. Mata Dian seketika berbinar terang. Nona Jihan memasang kamera pengawas tersembunyi di paviliun itu. Ya, jawabku sambil mengangguk. Aku menyembunyikan kamera itu di dalam sebuah pot bunga anggrek palsu yang tergantung tepat di atas meja kayu tua di dalam paviliun. Kamera itu terus merekam setiap aktivitas dan suara di dalam ruangan itu. Tadi, sebelum mereka berdua menyeretku keluar dari paviliun untuk membuang tubuhku ke ruang bawah tanah, aku berpura-pura tubuhku lemas dan tanganku sengaja menyenggol pot bunga itu hingga jatuh. Saat Rama dan Vina sedang sibuk mengangkat kakiku, aku menggunakan tangan kananku yang berada di bawah untuk mencabut kartu memori ini dari dalam kamera yang pecah, lalu menyembunyikannya di dalam genggaman tanganku. Pak Surya menatapku dengan tatapan kagum yang tidak bisa disembunyikan. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Jihan, kau benar-benar putri kandung ayahmu. Kau memiliki insting bertahan hidup dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Dian, kataku sambil menggeser kartu memori itu ke arahnya, tolong masukkan ini ke dalam laptopmu. Mari kita lihat apakah rekaman audio dan videonya berhasil tersimpan dengan baik. Dian segera mengambil kartu memori itu, memasukkannya ke dalam sebuah alat pembaca kartu, lalu menyambungkannya ke laptop. Jemarinya menari dengan sangat cepat di atas papan ketik. Beberapa detik kemudian, sebuah jendela pemutar video terbuka di layar laptop. Gambar video itu awalnya terlihat sedikit gelap dan memiliki warna yang kehijauan karena menggunakan fitur inframerah, tetapi kualitas audionya sangat jernih. Kami bertiga duduk terdiam, menonton pemandangan yang menyakitkan itu kembali terulang di depan mata. Aku melihat suamiku memeluk sahabatku. Aku mendengar suara desahan mereka. Kemudian, sosok ibu mertuaku masuk ke dalam bingkai rekaman, meletakkan botol racun di atas meja. Kenapa racunnya lama sekali bereaksi? Suara Ibu Yuni terdengar sangat jelas dari pengeras suara laptop, dipenuhi dengan nada kebencian yang mendalam. Penjual itu bilang racun ini akan melumpuhkan sistem saraf pusat dalam waktu kurang dari 15 menit. Kita harus memastikan tubuh Jihan menghilang tanpa jejak. Rama, cepat ambil sekop. Siapkan lubang di ruang bawah tanah paviliun ini sekarang juga. Lalu, adegan di mana mereka menyadari aku berada di depan pintu, suara ranting patah, dan akhirnya momen saat mereka memeriksa denyut nadiku dan mulai menyeret tubuhku. Video itu terpotong tepat ketika tangan kananku berhasil mengambil memori ini. Meski aku sudah mengalami semua kejadian itu secara langsung, melihatnya kembali dari sudut pandang pihak ketiga membuat perutku terasa mual. Bukti ini sangat telanjang. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Ini adalah bukti yang sangat kuat, kata Pak Surya dengan suara bergetar karena menahan amarah. Kita bisa menggunakan video ini untuk memenjarakan mereka seumur hidup. Tidak sekarang, potongku dengan cepat. Jika kita menyerahkan bukti ini sekarang, Paman Rama mungkin akan mencari cara untuk menyatakan bahwa video ini adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau hasil editan tingkat tinggi. Mereka memiliki uang dan kekuasaan untuk memutarbalikkan fakta di pengadilan. Kita tidak boleh membiarkan mereka memiliki celah sedikit pun untuk berkelit. Kita harus membuat mereka membuat pengakuan secara terbuka di depan publik. Jadi, apa rencana detail Nona? Tanya Dian dengan antusias. Kita akan melakukan pemerasan, ucapku dengan senyum dingin. Dian, aku ingin kamu memotong bagian audio dari video ini. Ambil bagian saat Ibu Yuni menyebutkan tentang racun, dan bagian saat Vina menyarankan untuk membuang tubuhku sejauh mungkin. Setelah itu, aku ingin kamu mengirimkan rekaman audio itu sebagai pesan anonim ke nomor telepon pribadi Vina dan Ibu Yuni.
Hanya Vina dan Ibu Yuni? Mengapa Nona tidak mengirimkannya kepada suami Nona sekalian? Tanya Dian dengan kening berkerut. Karena aku tahu persis bagaimana sifat suamiku. Jelasku. Rama adalah seorang narsistik yang memiliki ego sebesar gunung. Jika dia menerima ancaman pemerasan, dia tidak akan peduli. Dia akan merasa bahwa dia tidak tersentuh hukum karena dia memiliki pamannya. Dia akan meremehkan ancaman itu dan menganggapnya sebagai gertakan sambal. Tetapi Vina dan Ibu Yuni memiliki mentalitas yang berbeda. Aku menarik napas panjang, membayangkan wajah kedua wanita itu. Ibu Yuni adalah seorang pengecut yang selalu berlindung di balik kekuasaan orang lain. Dia sangat takut menjadi miskin dan takut kehilangan status sosialnya. Sedangkan Vina adalah seorang oportunis yang sangat licik. Dia melakukan semua ini karena dijanjikan uang, bukan karena keberanian. Jika mereka berdua menerima ancaman nyata yang bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap, mereka akan dilanda kepanikan yang luar biasa. Aku mengerti arah pikiranmu, kata Pak Surya sambil tersenyum lebar. Jika Vina dan ibu mertuamu panik, mereka akan mendesak suamimu. Rama yang egois akan marah karena ditekan. Mereka akan mulai bertengkar, saling mencurigai siapa yang membocorkan rahasia ini, dan persekutuan mereka akan hancur dari dalam. Tepat, balasku. Dian, sertakan sebuah pesan teks bersama rekaman audio itu. Tulis pesan seperti ini. Aku tahu kalian meracuninya dan membuangnya ke ruang bawah tanah. Bawa uang tunai sebesar 50 miliar rupiah ke bank pusat besok pagi pukul 10 tepat saat pencairan warisan dilakukan. Jika uang itu tidak kuterima, rekaman ini dan salinan aslinya akan kuserahkan langsung ke Kejaksaan Agung Pusat, bukan ke polisi daerah yang bisa kalian suap. Buat pesannya terdengar sangat mengancam dan tidak menerima negosiasi. Dian mengacungkan kedua jempolnya dengan penuh semangat. Ini adalah rencana yang sangat jenius, Nona Jihan. 50 miliar rupiah adalah angka yang sangat masuk akal untuk sebuah pemerasan tingkat tinggi, dan menyebut nama Kejaksaan Agung Pusat pasti akan membuat nyali mereka menciut secara otomatis. Saya akan segera memproses audionya dan menyiapkan jaringan pengiriman pesan yang tidak bisa dilacak oleh teknologi kepolisian manapun. Lakukan sekarang, Dian. Kataku sambil menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu terus berjalan menuju pagi hari. Biarkan mereka menikmati sisa malam ini dengan rasa takut yang akan menghancurkan pikiran mereka. Malam ini adalah malam terakhir mereka bisa tidur nyenyak di atas penderitaanku. Pak Surya menatapku dalam-dalam. Jihan, kau menyadari bahwa dengan melakukan ini, kau sedang menyatakan perang terbuka dengan mereka, bukan? Besok di Bank Pusat, konfrontasi itu akan terjadi secara langsung. Aku sudah siap, Pak Surya. Jawabku dengan suara yang paling mantap yang pernah kumiliki seumur hidupku. Aku tidak akan lari lagi. Besok, aku akan berdiri di depan mereka, dan aku akan meruntuhkan seluruh dunia yang mereka bangun dari hasil kebohongan. Malam perlahan merangkak menuju pagi, namun hujan di luar masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Udara di dalam kantor Pak Surya terasa semakin tegang. Kami bertiga duduk mengelilingi meja, menatap layar laptop Dian yang menyala terang di tengah ruangan yang remang-remang. Dian baru saja selesai mengatur jaringan peladen virtual pribadi yang berlapis-lapis untuk memastikan pesan pemerasan yang akan ia kirim tidak akan pernah bisa dilacak ke lokasi kami. Semuanya sudah siap, Nona Jihan, kata Dian sambil memutar lehernya yang terasa pegal. Saya juga berhasil meretas akses ke beberapa kamera pengawas keamanan di dalam rumah suami Nona. Sistem keamanan mereka ternyata sangat standar dan mudah ditembus. Kita bisa melihat reaksi mereka secara langsung setelah pesan ini terkirim. Kerja yang sangat bagus, Dian, pujiku dengan tulus. Tampilkan kamera pengawas yang berada di ruang keluarga utama. Dian menekan beberapa tombol, dan layar laptop seketika terbagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri menampilkan antarmuka program pengirim pesan anonim, sedangkan bagian sebelah kanan menampilkan rekaman langsung dari kamera pengawas di rumah mewah ibu mertuaku. Di layar itu, kulihat keadaan rumah sudah sangat sepi. Pesta ulang tahun yang penuh kepalsuan itu telah usai. Para tamu undangan sudah pulang ke rumah masing-masing. Di ruang keluarga yang luas itu, kulihat Rama, Ibu Yuni, dan Vina sedang duduk bersantai di sofa. Rama terlihat sedang membuka kancing kerah ke mejanya sambil memegang segelas minuman beralkohol. Ibu Yuni sedang memijat pelipisnya, tampak lelah namun wajahnya memancarkan kepuasan. Vina duduk di samping Rama, menyandarkan kepalanya di bahu suamiku dengan senyum yang sangat menjijikan. Melihat pemandangan itu, perutku kembali terasa bergejolak, tetapi aku menahannya dengan mengepalkan tanganku kuat-kuat. Mereka terlihat sangat merayakan kemenangan mereka.
Mereka berpikir bahwa aku saat ini sedang meregang nyawa di dalam gudang bawah tanah yang gelap. Sementara mereka sudah mengantongi surat keterangan kematian dari kepolisian yang bisa membuat mereka menjadi triliuner besok pagi. Kirim pesannya sekarang. Dian, perintahku dengan suara sedingin es. Mengirim pesan dalam 3, 2, 1. Pesan terkirim. Lapor Dian sambil menekan tombol enter pada papan ketiknya dengan mantap. Mata kami tidak berkedip menatap layar kamera pengawas di sebelah kanan. Kurang dari 5 detik kemudian, kami melihat ponsel milik Ibu Yuni yang tergeletak di atas meja kaca menyala terang, disusul dengan suara notifikasi pesan masuk yang cukup keras. Tepat pada detik yang sama, ponsel milik Vina yang berada di dalam tas kecilnya juga berbunyi nyaring. Di layar, kulihat Ibu Yuni mengambil ponselnya dengan gerakan malas. Vina juga meraih tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Mereka berdua menatap layar ponsel masing-masing. Awalnya, wajah mereka terlihat bingung melihat nomor pengirim yang sama sekali tidak dikenal. Namun, begitu mereka menekan tombol putar pada file audio yang terlampir di pesan tersebut, atmosfer di dalam ruang keluarga itu seketika berubah 180 derajat. Meskipun kamera pengawas itu tidak bisa menangkap suara audio dari ponsel mereka dengan jelas, kami bisa melihat rekaman audio yang sama sedang diputar dari mulut mereka sendiri. Kenapa racunnya lama sekali bereaksi? Penjual itu bilang racun ini akan melumpuhkan sistem saraf pusat. Mata Ibu Yuni membelalak sangat lebar seolah bola matanya akan melompat keluar dari tempatnya. Wajahnya yang tadi terlihat puas kini berubah menjadi seputih kertas. Gelas air putih yang berada di dekat tangannya tidak sengaja tersenggol dan jatuh pecah ke lantai. Tetapi wanita tua itu sama sekali tidak mempedulikannya. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Di sisi lain, reaksi Vina jauh lebih dramatis. Sahabat pengkhianatku itu langsung melompat berdiri dari sofa dengan wajah yang sangat ketakutan. Ia menjatuhkan ponselnya ke lantai seolah benda itu adalah sebuah besi panas yang membakar tangannya. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya bergerak liar menyapu seluruh penjuru ruangan. Rama, yang terkejut melihat reaksi berlebihan dari ibu dan selingkuhannya, segera meletakkan gelas minumannya. Ia berdiri dan bertanya kepada mereka. Dari gerak bibirnya, aku bisa membaca bahwa Rama bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Ibu Yuni tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Tangannya yang bergetar menyerahkan ponselnya kepada Rama. Suamiku merebut ponsel itu dengan kasar, membaca pesan teks yang tertulis, dan memutar rekaman audionya. Aku menahan napas, menunggu reaksi Rama. Seperti yang sudah kuduga, reaksi pertama Rama bukanlah ketakutan, melainkan sebuah kemarahan yang luar biasa besar. Wajah Rama memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia membanting ponsel milik ibunya ke atas meja hingga layar ponsel itu retak. "Siapa yang merekam ini?" teriak Rama. Suaranya bergema sangat keras hingga terdengar melalui mikrofon kamera pengawas. "Bagaimana bisa ada orang yang merekam pembicaraan kita di pavilion?" "Ah, aku tidak tahu, Rama." Suara Vina terdengar bergetar hebat, tangisnya mulai pecah. "Hanya kita bertiga yang ada di sana. Tidak ada orang lain. Orang ini meminta 50 miliar rupiah. Jika kita tidak memberikannya besok di bank, dia akan pergi ke Kejaksaan Agung. Rama, kita bisa masuk penjara seumur hidup. Kejaksaan Agung tidak bisa disuap oleh pamanmu." "Diam, Vina. Jangan panik," bentak Rama dengan sangat kasar, membuat Vina tersentak mundur dan menabrak dinding. Ini pasti ulah pemeras amatiran. Mungkin salah satu tukang kebun atau pelayan catering yang kebetulan lewat dan merekam dari jauh. Mereka hanya menggertak. Jangan mau dibodohi. "Menggertak bagaimana, Rama?" teriak Ibu Yuni yang kini ikut berdiri. Sifat anggun yang selalu ia pamerkan di depan publik kini hancur total. Ia terlihat seperti seorang penyihir tua yang sedang ketakutan. Rekaman suara itu sangat jernih. Orang itu pasti memasang alat penyadap di dalam pavilion. Dan yang tahu bahwa pavilion itu sedang dibersihkan kemarin hanya kau, Rama. Apakah ada anak buahmu yang berkhianat? "Tidak mungkin anak buahku yang berkhianat, Ibu," balas Rama tidak terima disalahkan. Ia menunjuk ke arah Vina dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. "Mungkin perempuan sialan ini yang membawa orang luar. Vina, apakah kau menceritakan rencana kita kepada orang lain? Apakah kau mencoba memeras kami untuk mendapatkan uang lebih banyak?" Vina menggelengkan kepalanya dengan sangat keras hingga rambutnya berantakan. Air mata membasahi wajahnya yang penuh dengan tata rias mahal. "Tega sekali kau menuduhku, Rama. Aku mengorbankan persahabatanku dengan Jihan demi dirimu.
Aku mempertaruhkan nyawaku untuk rencana ini. Mengapa aku harus memeras kalian padahal aku sudah dijanjikan separuh dari harta warisan itu? Lalu siapa? Bentak Rama sambil menendang meja kaca di depannya hingga bergeser. Siapa yang memiliki rekaman ini? Mungkinkah Jihan? Suara Ibu Yuni tiba-tiba mengecil. Matanya memancarkan kengerian yang nyata. Mungkinkah dia yang memasang alat perekam itu sebelum acara dimulai? Rama terdiam sejenak. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba berpikir rasional di tengah kekacauan ini. Tidak mungkin. Jihan itu terlalu bodoh dan polos untuk merencanakan hal seperti ini. Lagi pula, dia sekarang sedang sekarat atau mungkin sudah menjadi mayat di ruang bawah tanah. Orang mati tidak bisa mengirim pesan teks pemerasan. Aku tersenyum tipis melihat layar laptop. Suamiku benar-benar sangat meremehkanku. Ia terlalu buta oleh egonya sendiri hingga tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan matanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tangis Vina semakin histeris. Ia berjalan mendekati Rama dan menarik kerah ke meja suamiku. Kita tidak punya uang 50 miliar secara tunai sekarang. Perusahaan kalian sudah bangkrut. Utang kalian kepada Lintah Darat jatuh tempo lusa. Jika kita tidak membayar pemeras ini besok di bank, kita tamat. Rama. Kejaksaan akan menangkap kita semua. Lepaskan tanganmu, Vina. Rama menepis tangan Vina dengan sangat kasar hingga wanita itu terjatuh ke atas karpet. Rama memandang ibunya dan selingkuhannya dengan tatapan yang sangat merendahkan. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Hanya karena sebuah pesan anonim, kalian sudah bertingkah seperti orang gila. Ini bukan pesan biasa, Rama, jerit Ibu Yuni. Orang ini tahu jadwal pencairan dana kita di bank pusat besok pagi pukul 10. Dia tahu persis rencana kita. Kita harus melakukan apa yang dia minta. Besok, setelah kau berhasil mencairkan seluruh harta warisan Jihan menggunakan alat penyimpan data itu, kita potong 50 miliar secara tunai dan berikan kepada pemeras ini di bank. Anggap saja itu sebagai uang keamanan. Ibu gila, bentak Rama menolak ide tersebut. Aku tidak akan memberikan 1 sen pun kepada pemeras bajingan ini. Itu adalah uangku. Aku sudah bersusah payah membunuh ayah Jihan 2 tahun yang lalu, dan sekarang aku harus membuang Jihan ke lubang kotor. Aku tidak akan membagi hasil keringatku kepada orang tak dikenal. Kata-kata Rama barusan bergema sangat jelas di dalam kantor Pak Surya. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Ayahku dibunuh oleh Rama? Aku membeku, menatap layar laptop dengan mata yang mulai berkaca-kaca kembali. Pak Surya yang duduk di sebelahku langsung berdiri dari kursinya. Rahangnya mengeras. Jadi, serangan jantung yang dialami ayahmu 2 tahun lalu, itu bukan sebuah kecelakaan medis. Itu adalah perbuatan suamimu. Dadaku naik turun dengan cepat. Sebuah fakta baru yang sangat mengerikan baru saja terungkap dari mulut suamiku sendiri saat ia sedang marah. Mereka tidak hanya mencoba membunuhku malam ini, tetapi mereka juga telah membunuh ayah kandungku di masa lalu. Kepalaku terasa sangat pusing. Tetapi kemarahanku kini telah berubah menjadi sebuah lautan api yang tidak akan bisa dipadamkan oleh apapun. Terus rekam pembicaraan mereka. Dian, perintahku dengan suara yang bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Simpan semua pengakuan mereka malam ini. Semua ini akan menjadi bukti pelengkap yang akan memastikan mereka membusuk di penjara dengan hukuman mati. Di layar, pertengkaran mereka terus berlanjut. Aliansi kejahatan yang mereka bangun dengan sangat rapi kini telah hancur berkeping-keping. Vina terus menangis menyalahkan Ibu Yuni karena racunnya bekerja terlalu lambat. Ibu Yuni menyalahkan Rama karena tidak memeriksa keamanan paviliun dengan baik. Rama terus meneriakkan kata-kata kasar, mencoba mempertahankan egonya bahwa ia masih memegang kendali atas situasi ini. Dengar, teriak Rama akhirnya, membungkam tangisan ibunya dan Vina. Kita tidak punya pilihan lain selain tetap menjalankan rencana awal. Besok pagi, pukul 9, kita semua berangkat ke bank pusat. Aku akan membawa alat penyimpan data utama itu. Kita bawa surat kematian Jihan yang sudah diurus oleh pamanku. Begitu uang triliunan itu masuk ke rekening pribadiku, kita langsung mentransfer sebagian uang itu ke rekening bank luar negeri dan melarikan diri dari negara ini. Pemeras itu tidak akan sempat menangkap kita jika kita bergerak cepat. Bagaimana jika pemeras itu sudah menunggu kita di bank? Tanya Vina dengan suara bergetar. Biar saja dia menunggu. Desis Rama dengan senyum yang sangat kejam. Aku akan membawa pistol. Jika ada orang mencurigakan yang mendekati kita di bank, aku tidak akan segan-segan menembak kepalanya. Tidak ada yang bisa menghalangiku mengambil uangku. Aku menatap wajah Rama di layar kamera pengawas itu untuk yang terakhir kalinya malam ini.
Mereka telah membuat keputusan. Mereka pikir mereka bisa melarikan diri dengan membawa semua harta ayahku yang telah mereka bunuh. Mereka tidak tahu bahwa besok pagi, di bank pusat itu, orang yang akan mereka hadapi bukanlah seorang pemeras anonim, melainkan seorang wanita yang bangkit dari kematian untuk menuntut keadilan. Malam itu, aku tidak tidur sedetik pun. Aku menghabiskan sisa waktu hingga pagi menyingsing dengan menyusun setiap kalimat, setiap tindakan, dan setiap skenario untuk pertunjukan penutup besok. Pak Surya telah memanggil beberapa rekan jaksa penyidik khusus yang tidak berada di bawah kendali Paman Rama untuk bersiap-siap di sekitar bank pusat besok pagi. Fajar akhirnya menyingsing, membawa sinar matahari yang redup menyinari jalanan kota yang basah. Aku berdiri, melepas kemeja flanel Pak Surya yang kebesaran, dan menatap pantulan diriku di kaca jendela yang kusam. Aku bukan lagi Jihan yang penurut, Jihan yang buta oleh cinta palsu, atau Jihan yang mudah ditipu. Dian, panggilku tanpa menoleh. Apakah kau bisa membantuku mencarikan sebuah pakaian baru? Aku butuh sebuah setelan blazer wanita yang sangat rapi dan elegan. Warnanya harus merah menyala. Warna kemenangan. Tentu saja, Nona Jihan, jawab Dian dengan senyum penuh arti. Saya akan menyiapkannya. Hari pembalasan telah tiba. Aku akan memberikan kejutan terbesar dalam hidup suamiku. Kejutan yang akan menjadi akhir dari segalanya. Lantai pualam gedung bank pusat memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang mewah, mengingatkanku pada kilau ruang tamu rumah mertuaku semalam. Namun, perasaan yang kurasakan saat ini sangat jauh berbeda. Kemarin malam, aku adalah seekor mangsa yang sedang digiring menuju tempat pembantaian. Pagi ini, dengan langkah tegap yang menggema di sepanjang lorong sepi menuju ruang tunggu Naratama, aku adalah seorang pemburu yang akan menutup perangkap. Aku mengenakan setelan blazer dan celana panjang wanita berwarna merah menyala. Warna yang melambangkan keberanian sekaligus peringatan bahaya yang sangat mematikan. Rambutku diikat rapi ke belakang, dan wajahku tidak memancarkan emosi apapun. Di telinga kananku terpasang sebuah alat komunikasi nirkabel berukuran sangat kecil yang terhubung langsung dengan Pak Surya dan tim penyidik khusus dari Kejaksaan Agung yang sedang bersiaga di lantai bawah. Mereka sudah berada di dalam ruang rapat Naratama A, Nona Jihan. Suara Dian terdengar jernih melalui alat komunikasi di telingaku. Suami Anda, Ibu mertua Anda, dan Vina. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna hitam pekat. Notaris dan direktur bank juga sudah hadir di sana. Proses penandatanganan pencairan warisan sedang berlangsung saat ini. Terima kasih, Dian. Tetap pantau kamera keamanan gedung, bisikku pelan. Aku berhenti tepat di depan pintu ganda berukir kayu jati yang sangat tebal. Melalui celah kaca kecil di bagian tengah pintu, aku bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam sana. Suamiku, Rama, sedang duduk dengan postur tubuh yang sengaja dibungkukkan, menutupi wajahnya dengan sapu tangan seolah ia sedang menangis terseduh-seduh. Ibu Yuni duduk di sebelahnya, mengusap punggung Rama dengan wajah yang dibuat sangat sendu. Vina duduk agak jauh di sudut ruangan, memakai kacamata hitam besar untuk menutupi matanya yang mungkin masih bengkak akibat menangis semalaman karena ketakutan. Di seberang meja bundar yang besar itu, seorang pria parubaya yang merupakan direktur bank sedang meneliti sebuah dokumen dengan saksama. Di sebelahnya, seorang notaris sedang menyiapkan stempel resmi. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah penculikan dan kepergian istri Anda yang sangat mendadak, Tuan Rama. Ucap direktur bank dengan nada penuh simpati yang terdengar menembus celah pintu. Laporan dari kepolisian daerah sudah kami terima dan kami verifikasi. Surat keterangan kematian sementara juga sudah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang. Rama mengangkat wajahnya, menampilkan ekspresi duka cita palsu yang sangat sempurna. Terima kasih, Bapak Direktur. Hati saya benar-benar hancur. Jihan adalah segala-galanya bagi saya. Tetapi saya harus tetap kuat dan menjalankan amanah mendiang ayah mertua saya. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap, jawab sang notaris sambil menata beberapa lembar kertas. Sesuai dengan wasiat mendiang ayah istri Anda, karena Nona Jihan telah tiada tanpa meninggalkan keturunan langsung, maka seluruh aset triliunan rupiah ini secara otomatis akan dialihkan ke rekening ahli waris berikutnya, yaitu Anda sebagai suaminya. Silakan letakkan alat penyimpan data utama, atau master flash drive, di atas meja untuk kami pindai sebagai syarat autentikasi terakhir sebelum Anda menandatangani dokumen ini. Rama merogoh saku dalam jas hitamnya dengan tangan yang sedikit gemetar karena antisipasi keserakahan. Ia mengeluarkan sebuah alat penyimpan data berwarna perak dan meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Mata Ibu Yuni dan Vina langsung terpaku pada benda kecil tersebut, seolah benda itu adalah sebuah kunci menuju kebebasan dari semua ancaman pemerasan yang mereka terima semalam.
Ini adalah saatnya. Aku mendorong kedua pintu ganda kayu jati itu secara bersamaan hingga terbuka lebar. Suara benturan pintu dengan dinding ruangan terdengar sangat keras, menghentikan seluruh aktivitas di dalam ruangan seketika. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Direktur bank dan notaris terkesiap kaget melihat kedatanganku. Namun, reaksi ketiga orang yang mengenakan pakaian hitam itulah yang menjadi pemandangan paling memuaskan yang pernah kulihat seumur hidupku. Mata Rama terbelalak sangat lebar hingga nyaris melompat dari rongganya. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya. Wajah Ibu Yuni yang tadinya sendu langsung berubah menjadi seputih mayat, seluruh darah seakan tersedot habis dari wajahnya. Sementara itu, Vina yang duduk di sudut ruangan langsung menjerit tertahan dan menjatuhkan tas kecilnya ke lantai. Mereka menatapku seolah-olah mereka sedang melihat hantu yang bangkit dari kuburan bersimbah darah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku melangkah masuk ke dalam ruangan. Aku menutup pintu kayu itu kembali dan menggeser gerendel kunci besi di bagian dalamnya dengan suara klik yang sangat keras. Aku tidak akan membiarkan seekor tikus pun melarikan diri dari ruangan ini. Nona Jihan. Direktur bank berdiri dari kursinya, wajahnya dipenuhi kebingungan yang luar biasa. Anda masih hidup? Tetapi laporan kepolisian mengatakan bahwa Anda diculik dan ditemukan bercak darah Anda di jurang. Sebelum direktur bank menyelesaikan kalimatnya, insting manipulatif Rama langsung mengambil alih kepanikannya. Suamiku itu tiba-tiba berdiri, memasang wajah penuh kelegaan yang dibuat-buat, dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Ia berjalan dengan cepat ke arahku. Jihan. Ya Tuhan, sayangku. Kamu masih hidup, seru Rama dengan suara yang menggelegar, mencoba memelukku. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Penculik itu tidak melukaimu, bukan? Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari mereka? Syukurlah doaku terkabul. Aku mengangkat tangan kananku, menghentikan langkah Rama tepat 1 meter di depanku. Tatapan mataku sangat dingin, menusuk langsung ke dasar jiwanya yang paling kotor. Simpan air mata palsumu itu, Rama, kataku dengan suara yang sangat tenang dan jelas, membuat senyum di wajah Rama langsung luntur seketika. Tidak pernah ada penculik. Dan kamu tahu persis akan hal itu. Aku berjalan melewati Rama yang masih mematung, mendekati meja bundar tempat direktur bank dan notaris duduk. Aku mengeluarkan sebuah alat penyimpan data milikku sendiri dari saku blazer merahku, lalu menyambungkannya ke komputer jinjing milik notaris yang sudah terhubung dengan layar proyektor besar di dinding ruangan. Maafkan saya atas gangguan ini, Bapak Direktur, kataku dengan sopan. Tetapi sebelum dokumen apapun ditandatangani hari ini, saya ingin menampilkan sebuah bukti penting. Bukti yang akan menjelaskan mengapa laporan kepolisian itu dibuat, dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam perayaan ulang tahun saya. Hanya dengan beberapa kali klik, layar proyektor besar di dinding langsung menyala terang. Aku memutar rekaman video dari kamera pengawas mini yang kusembunyikan di paviliun taman semalam. Rekaman itu dimulai dengan adegan Rama dan Vina yang sedang berciuman panas, dilanjutkan dengan kedatangan Ibu Yuni yang membawa botol racun. Suara percakapan mereka dari semalam menggema dengan sangat jelas di dalam ruang rapat Naratama yang senyap ini. Kenapa racunnya lama sekali bereaksi? Penjual itu bilang racun ini akan melumpuhkan sistem saraf pusat dalam waktu kurang dari 15 menit. Mendengar suara itu, Ibu Yuni langsung memegang dadanya dan jatuh terduduk di kursinya dengan napas tersengal-sengal. Vina menutupi wajahnya dengan kedua tangan, terisak dengan sangat keras dan memalukan. Direktur bank dan notaris menatap layar proyektor dengan mulut ternganga, benar-benar tidak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Mereka melihat dengan jelas bagaimana Rama dan Vina menyeret tubuhku yang berpura-pura pingsan, mendengar rencana mereka untuk membuangku ke ruang bawah tanah, dan mendengar dengan jelas niat mereka untuk merampas seluruh harta warisan ini. Ini fitnah. Rama tiba-tiba berteriak dengan sangat keras, mencoba berlari ke arah komputer jinjing untuk mencabut alat penyimpan dataku. Video ini palsu. Ini adalah hasil rekayasa teknologi. Jihan, apa yang kamu lakukan? Kamu pasti sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan dari para penculik itu. Jangan berani menyentuh komputer itu. Bentakku dengan suara yang jauh lebih keras dan menggelegar, membuat langkah Rama seketika terhenti. Aku menatapnya dengan penuh rasa jijik. Video itu 100% asli, dan salinannya sudah berada di tangan Kejaksaan Agung Pusat. Jadi pesan anonim pemerasan semalam. Ya, Rama, itu adalah aku. Aku yang mengirimkannya untuk melihat kalian saling menghancurkan diri kalian sendiri karena ketakutan. Wajah Rama memerah padam karena amarah dan rasa malu yang memuncak. Urat-urat di lehernya menonjol keluar.
Ia menyadari bahwa kedoknya telah terbongkar sepenuhnya di depan pejabat bank. Rencananya telah hancur berantakan. Namun, dasar manusia yang memiliki ego tanpa batas, Rama justru menegakkan tubuhnya dan tertawa sinis. Tawa yang menggema mengerikan di ruangan itu. Baiklah. Baiklah jika kamu ingin bermain keras, Jihan. Seru Rama sambil menunjuk ke arah tumpukan dokumen warisan di atas meja. Video itu mungkin bisa membawaku ke pengadilan atas tuduhan percobaan pembunuhan. Silakan panggil polisi. Pamanku akan memastikan aku keluar dari penjara dengan jaminan sebelum matahari terbenam. Tetapi ingat satu hal, Jihan. Sesuai dengan hukum yang berlaku, selama kita belum resmi bercerai, aku masih berhak atas separuh dari harta triliunan rupiah milik ayahmu ini. Uang itu tetap akan menjadi milikku. Rama menatapku dengan tatapan menantang yang penuh kemenangan. Ia merasa hukum pernikahan masih berpihak kepadanya. Aku balas menatapnya. Perlahan, sebuah senyuman kecil terbentuk di bibirku. Senyuman yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Aku berjalan memutari meja, berhenti tepat berhadapan dengan suamiku, dan menatap lurus ke dalam matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sebodoh itu, Rama? Bisikku dengan nada suara yang membuat suasana ruangan terasa semakin membeku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan kepada mendiang ayahku 2 tahun yang lalu? Tawa Rama seketika terhenti. Wajahnya menegang. Apa maksudmu? 2 tahun yang lalu, ayahku tidak meninggal karena serangan jantung mendadak, kataku, suaraku bergema kuat memecah kesunyian. Ayahku dibunuh. Dibunuh perlahan-lahan menggunakan racun mematikan yang tidak meninggalkan jejak, sama persis dengan jenis racun yang ibumu berikan kepadaku semalam. Kalian menyusupkan racun itu ke dalam teh ayahku setiap sore. Kalian pikir kalian sangat pintar karena hasil autopsi rumah sakit tidak menemukan apapun. Tetapi kalian lupa, ayahku memiliki sahabat yang sangat teliti, yaitu Pak Surya. Aku melihat Ibu Yuni mulai gemetar hebat hingga kursinya berderit. Vina berhenti menangis dan menatapku dengan kebingungan yang luar biasa. Pak Surya melakukan penyelidikan rahasia dan menemukan bukti pembelian racun yang ibumu lakukan 2 tahun lalu dari pasar gelap. Lanjutku, menyudutkan Rama dengan fakta yang tak bisa ia bantah. Tetapi bukti itu belum cukup kuat untuk membawa kalian ke penjara, karena kami tidak memiliki pengakuan langsung dari kalian. Pamanku, maaf, pamanmu, pasti akan menutupi kasus itu. Jadi apa hubungannya dengan warisan ini? Teriak Rama mulai kehilangan kendali atas emosinya. Harta ini nyata. Dokumen ini asli. Aku tertawa, sebuah tawa yang melepaskan seluruh beban yang telah kupikul selama bertahun-tahun. Aku menoleh ke arah direktur bank yang masih terpaku. Bapak Direktur, kataku dengan tenang. Bapak bisa memeriksa master flash drive yang baru saja diberikan oleh pria ini. Tolong periksa keaslian dokumen di dalamnya. Direktur bank yang gemetar segera mengambil alat penyimpan data berwarna perak milik Rama, menyambungkannya ke komputernya, dan memasukkan beberapa kode keamanan bank. Beberapa detik kemudian, layar komputer itu menampilkan sebuah pesan peringatan berwarna merah berukuran besar. Data tidak ditemukan. Dokumen fiktif. Apa ini? Direktur bank bergumam kebingungan. Tidak ada data warisan triliunan rupiah di sistem kami. Aku kembali menatap Rama yang kini wajahnya sepucat mayat. Matanya menatap kosong ke arah layar komputer. Seluruh dunia keserakahan yang ia bangun baru saja runtuh menimpanya. Warisan triliunan rupiah itu tidak pernah ada, Rama. Ucapku memberikan pukulan pamungkas, menjatuhkan rahasia paling gelap yang telah kusimpan selama ini. Perusahaan ayahku memang sukses, tetapi aset ayahku hanya berupa beberapa pabrik kecil dan rumah sederhana, bukan uang tunai bernilai triliunan rupiah seperti yang tercantum di wasiat itu. Itu tidak mungkin. Rama melangkah mundur, kakinya lemas. Aku melihat dokumen wasiat itu dengan mata kepalaku sendiri. Notaris keluarga yang mengesahkannya. Notaris itu adalah orang suruhan Pak Surya. Jelasku tanpa ampun. Segera setelah kami tahu bahwa kalianlah yang membunuh ayahku, aku dan Pak Surya menyusun sebuah rencana pembalasan. Kami membuat dokumen wasiat palsu, menanamkan informasi palsu ke dalam sistem birokrasi, dan menciptakan sebuah harta karun fiktif yang baru bisa dicairkan tepat pada hari ulang tahunku yang ke-28. Kami menciptakan sebuah umpan yang terlalu besar dan terlalu menggiurkan untuk ditolak oleh manusia serakah seperti kalian. Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami. Rama terus mundur hingga punggungnya menabrak dinding kayu. Aku sengaja menerima lamaran pernikahanmu, Rama. Aku sengaja membiarkanmu dan ibumu tinggal bersamaku.
Aku sengaja mendekatkan Vina kepadamu karena aku tahu kamu adalah pria hidung belang yang mudah digoda. Aku memberikan segalanya, membiarkan kalian merasa berkuasa, membiarkan kalian merencanakan kematianku semalam, dan bahkan sengaja membiarkan diriku disuguhi minuman beracun itu, kataku dengan suara yang bergetar menahan luapan emosi yang akhirnya bisa kulepaskan. Semua itu kulakukan hanya untuk satu tujuan, membuat kalian sangat percaya diri hingga kalian menjadi ceroboh. Aku butuh kalian mengakui perbuatan kalian di depan kamera. Aku butuh kalian menjerat leher kalian sendiri. Dan malam ini, kalian memberikan pengakuan itu kepadaku. Rama jatuh terduduk ke lantai, lututnya kehilangan kekuatan sepenuhnya. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang kosong. Triliunan rupiah yang menjadi alasan ia membunuh, berselingkuh, dan mencoba mengubur istrinya hidup-hidup, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Sebuah kebohongan yang sengaja diciptakan untuk menghancurkan kehidupannya. Kau monster, bisik Rama dengan suara serak, air mata keputusasaan mulai mengalir di wajahnya. Bukan aku monsternya, Rama, balasku dengan dingin. Aku hanyalah sebuah cermin yang memantulkan keburukan kalian sendiri. Kalian hancur karena keserakahan kalian sendiri. Aku memberikan isyarat melalui alat komunikasi di telingaku. Pak Surya, kami sudah selesai. Silakan masuk. Hanya dalam hitungan detik setelah aku memberikan instruksi, pintu ganda ruang rapat Naratama yang tadi kukunci langsung didobrak paksa dari luar. Suara benturan kayu terdengar sangat keras, disusul dengan derap langkah sepatu bot berat yang memasuki ruangan. Belasan pria berpakaian seragam taktis hitam dengan rompi anti peluru bertuliskan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berhamburan masuk, mengamankan seluruh sudut ruangan dengan sangat cepat. Di belakang barisan pasukan bersenjata itu, Pak Surya melangkah masuk dengan setelan jas abu-abunya yang rapi. Wajah tuanya memancarkan ketegasan yang tak tertembus. Ia memegang sebuah map tebal berwarna merah di tangan kanannya. Di sampingnya, berdiri seorang pria parubaya berkacamata yang merupakan ketua tim penyidik khusus dari Kejaksaan tingkat pusat. Selamat pagi, ucap ketua tim penyidik dengan suara yang tegas dan berwibawa. Ia menatap Rama, Ibu Yuni, dan Vina yang kini terlihat sangat menyedihkan. Kami dari tim Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Agung Pusat. Kami memiliki surat perintah penangkapan resmi untuk Saudara Rama, Saudari Yuni, dan Saudari Vina atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap mendiang ayah Nona Jihan, percobaan pembunuhan berencana terhadap Nona Jihan, pemalsuan dokumen negara, dan penipuan terstruktur. Mendengar daftar tuduhan tersebut, Ibu Yuni langsung memekik keras dan pingsan di tempat kursinya. Tubuhnya merosot ke lantai. Namun dua orang petugas kejaksaan wanita dengan sigap segera mengangkat wanita tua itu dan memborgol kedua tangannya yang lemas tanpa belas kasihan. Vina menjatuhkan dirinya ke lantai, merangkak mendekat ke arah kakiku. Tangisannya terdengar sangat melolong dan memekakkan telinga. Ia mencengkeram ujung celana blazer merahku dengan kedua tangannya yang gemetar. Jihan, kumohon ampuni aku. Ratap Vina dengan air mata dan riasan wajah yang luntur mengotori wajahnya. Aku dijebak oleh suamimu. Dia yang memaksaku ikut dalam rencana ini. Kita sudah bersahabat sejak kuliah. Jihan, kumohon ingat semua kenangan manis kita. Tolong katakan kepada mereka bahwa aku tidak bersalah. Jangan penjarakan aku, Jihan. Aku menunduk menatap sahabat yang telah menusuk punggungku itu. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di dalam hatiku untuknya. Patah hati yang kurasakan semalam sudah mengeras menjadi sebuah dinding baja. Persahabatan kita sudah mati tepat pada saat kamu setuju untuk mengangkat kakiku dan membuangku ke dalam gudang bawah tanah yang gelap itu. Vina, kataku dengan nada suara yang sangat datar dan tak beremosi. Aku menarik kakiku, melepaskan cengkeraman tangannya dari celanaku. Bawa dia pergi dari hadapanku. Dua orang petugas kejaksaan berbadan tegap segera menarik lengan Vina secara kasar, memaksanya berdiri, dan langsung memborgol kedua pergelangan tangannya ke belakang punggung. Suara logam borgol yang bergesekan terdengar bagaikan sebuah simfoni yang indah di telingaku. Vina terus meronta dan berteriak histeris saat ia diseret keluar dari ruangan. Suaranya perlahan menghilang di balik lorong bank. Kini giliran suamiku. Petugas kejaksaan menarik kerah jas Rama, memaksanya berdiri. Rama tidak melawan secara fisik. Tatapannya terlihat sangat kosong. Jiwanya seolah sudah terlepas dari tubuhnya. Ketika borgol besi yang dingin itu mengunci pergelangan tangannya, ia memutar kepalanya dan menatapku untuk yang terakhir kalinya. Kau pikir kau menang, Jihan? Desis Rama dengan suara yang dipenuhi kebencian yang mendalam. Kau membuang waktu 2 tahun hidupmu hanya untuk berpura-pura mencintaiku. Hidupmu sama menyedihkannya dengan hidupku. Aku menatapnya dengan dagu terangkat tinggi.
Aku mungkin kehilangan 2 tahun dari waktuku, Rama. Tetapi aku menyelamatkan sisa hidupku. Dan sebagai tambahan informasi untukmu, tim kejaksaan juga baru saja membekukan seluruh aset perusahaanmu yang sudah bangkrut. Besok pagi, para lintah darat kartel yang meminjamimu uang akan tahu bahwa kamu tidak bisa membayar utangmu. Kuharap penjara memiliki pengamanan yang sangat ketat, karena mereka pasti akan mencarimu bahkan di balik jeruji besi. Mata Rama seketika membelalak penuh kengerian. Kesadaran akan nasib buruk yang menunggunya akhirnya menghantam akal sehatnya. Ia mulai berteriak dan meronta dengan sangat buas, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman petugas. Namun semuanya sudah terlambat. Ia diseret keluar ruangan dengan sangat paksa, meninggalkan gema teriakannya yang penuh keputusasaan di dinding-dinding pualam gedung ban tersebut. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat tenang. Bau busuk keserakahan dan pengkhianatan akhirnya hilang dari udara yang kuhirup. Direktur ban dan sang notaris masih berdiri mematung di sudut ruangan. Wajah mereka pucat pasi menyaksikan drama penangkapan tingkat tinggi yang terjadi tepat di depan mata mereka. Pak Surya berjalan menghampiriku. Ia meletakkan tangannya yang hangat di bahuku dan menepuknya dengan lembut. Sebuah senyuman bangga terukir di wajah keriputnya. "Kau berhasil, Jihan," kata Pak Surya dengan suara yang terdengar lega. "Ayahmu di surga pasti sangat bangga melihat putrinya hari ini. Rencana 2 tahun kita akhirnya selesai dengan sangat sempurna." Paman Rama yang menjabat sebagai kepala kepolisian daerah juga sedang dijemput oleh Divisi Propam Pusat atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan rekayasa kasus kepolisian. Sindikat mereka telah musnah dari akar hingga ke daunnya. Aku menghela napas panjang, mengeluarkan seluruh udara kotor yang selama ini menyesakkan dadaku. Beban berat yang bertengger di pundakku sejak kematian ayahku akhirnya terangkat sepenuhnya. Aku membalas senyuman Pak Surya. "Ini semua berkat bimbingan dan bantuan Bapak. Terima kasih, Pak Surya. Terima kasih karena tidak pernah menyerah untuk membantuku mencari keadilan." Kami berdua berjalan keluar dari ruang rapat Naratama, menyusuri lorong ban yang sunyi, dan turun menuju lobi utama. Begitu aku melangkah keluar dari pintu putar kaca gedung bank pusat, sinar matahari pagi langsung menyambut wajahku. Hujan badai yang semalam mengguyur kota dengan sangat kejam kini telah reda, meninggalkan udara pagi yang sangat sejuk, bersih, dan segar. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan kehangatan sinar matahari itu meresap ke dalam pori-pori kulitku. Ini adalah napas pertamaku sebagai wanita yang benar-benar bebas. 1 bulan telah berlalu sejak kejadian dramatis di bank pusat tersebut. Proses persidangan berjalan dengan sangat cepat karena bukti rekaman dan pengakuan yang ada terlalu kuat untuk disangkal. Rama dan Ibu Yuni dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan ayahku dan percobaan pembunuhan terhadapku. Vina dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menjadi kaki tangan yang aktif dalam perencanaan pembunuhan. Seluruh aset kekayaan Rama yang tersisa disita oleh negara untuk membayar utang-utang perusahaannya, membuat mereka berdua benar-benar jatuh miskin. Sementara itu, aku mengurus pengambil alihan kembali aset-aset asli milik mendiang ayahku yang sebelumnya dikuasai oleh Rama secara paksa. Walaupun bukan triliunan rupiah seperti dongeng yang kami ciptakan, kekayaan ayahku masih sangat cukup untuk menjamin kehidupanku hingga hari tua. Namun, setelah melewati semua penderitaan dan pengkhianatan ini, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Uang dan kekayaan tidak memiliki arti apa-apa jika hanya digunakan untuk memuaskan keserakahan diri sendiri. Pengalaman pahit ini telah mengubah caraku memandang dunia. Aku tahu bahwa di luar sana, ada ribuan wanita yang terjebak dalam pernikahan yang manipulatif, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, atau ditipu secara finansial oleh pasangan yang mereka percayai. Banyak dari mereka yang tidak memiliki sumber daya atau keberanian untuk melawan balik seperti yang kulakukan. Pagi ini, angin bertiup sepau-sepau saat aku berdiri di depan sebuah gedung 3 lantai yang baru saja selesai direnovasi dengan cat berwarna putih bersih. Gedung ini adalah salah satu aset properti milik ayahku yang dulu pernah digunakan sebagai gudang distributor, namun kini telah kuubah fungsinya secara total. Di atas pintu masuk utama, terdapat sebuah papan nama besar bertuliskan, Yayasan Cahaya Pelindung, Pusat Bantuan Hukum Pemulihan Korban Manipulasi. Spanduknya sudah terpasang dengan sangat lurus, "Nona Jihan." Suara ceria Dian menyapaku dari arah samping. Dian kini tidak lagi bekerja sebagai pelayan catering penyamar atau agen lepas. Aku telah merekrutnya secara resmi untuk menjadi asisten pribadiku sekaligus manajer operasional di yayasan ini. Kecerdasannya dalam teknologi informasi sangat kubutuhkan untuk membantu mengamankan data para korban yang mencari perlindungan ke tempat ini. "Terima kasih, Dian," kataku sambil tersenyum menatap gedung tersebut. Semuanya terlihat sangat sempurna.
Pak Surya yang berdiri di sebelahku ikut mengangguk puas. Ia akan menjadi penasihat hukum utama di yayasan ini, memberikan konsultasi gratis bagi wanita-wanita yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara. Kau mengubah trauma dan rasa sakitmu menjadi sebuah harapan bagi orang lain. Jihan, kata Pak Surya dengan nada yang penuh kebanggaan. Ini adalah akhir cerita yang paling indah yang bisa kuharapkan untuk putri sahabatku. Aku menoleh ke arah jalan raya, melihat hiruk-pikuk kota yang mulai sibuk. Perjalananku selama 2 tahun terakhir penuh dengan kebohongan, rasa takut, dan rasa sakit yang mendalam. Aku pernah merasa hancur, dikhianati, dan hampir mati dikubur hidup-hidup di dalam kegelapan. Tetapi semua rasa sakit itu adalah api yang menempanya menjadi pedang yang kuat. Aku melangkah maju, memotong pita peresmian gedung yayasan tersebut dengan gunting yang dihiasi pita merah. Senyum damai yang tulus mengembang di wajahku, memancarkan kelegaan yang sesungguhnya. Masa laluku yang gelap telah terkubur bersama para pengkhianat itu di balik jeruji besi. Kini, langkahku terasa sangat ringan. Dendamku telah tuntas dengan sangat terhormat, dan hidupku yang baru, hidup yang benar-benar sempurna dan penuh makna, baru saja dimulai.